Baik teman-teman, kita mulai saja sesi webinar pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya teman-teman jika suara saya agak terganggu gitu ya, karena kebetulan dekat lokasinya dekat masjid gitu ya, yang pada malam ini tuh lagi ada pengajian gitu. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara daring dalam webinar inspiratif malam hari ini dengan tema Cari Kerja Sejak Kuliah, Mulai Bangun Personal Branding di LinkedIn. Karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang gitu ya. Oleh karena itu, sebelumnya perkenalkan nama saya Risna Dwi Agustin. Saya adalah mahasiswa akhir Komunikasi dan Penyiaran Islam di Universitas Islam Bandung. Yang pada malam hari ini saya ditugaskan sebagai moderator di webinar malam hari ini. Sebelumnya, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bergabung. Semoga acara ini memberikan manfaat dan semangat baru bagi kita semua, khususnya dalam menyiapkan masa depan karir sejak duduk di bangku kuliah. Sebelum kita masuk ke sesi utama, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu Bimaka ya teman-teman. Ini Bimaka selaku penyelenggara webinar ini. Sebentar ya. Bimaka ini atau yang sering kalian dengar bincang mahasiswa karir gitu ya. Ini tuh komunitas digital yang berfokus pada pemberdayaan mahasiswa dalam karir sejak kuliah. Didirikan pada Agustus tahun 2024, teman-teman. Bimaka ini berfokus pada konten edukatif dan menyediakan pelatihan, mentorship, dan diskusi untuk membantu mahasiswa membangun keterampilan profesional mereka. Nah, bagi teman-teman yang belum follow akun Instagram bimaka.official, boleh ya teman-teman follow terlebih dahulu karena banyak sekali informasi-informasi yang diberikan oleh Bimaka tersebut. Kemudian Bimaka ini memiliki 3 program teman-teman. Yang pertama, komunitas internal. Ini tuh komunitas yang ada di grup WhatsApp ya. Itu tuh ada info loker, info webinar, info beasiswa, dan juga lain-lainnya. Ada WhatsApp channelnya juga, ini tuh berbagi informasi lainnya gitu. Terus yang kedua ada program volunteer mahasiswa. Nah, program ini tuh ditujukan khusus untuk mahasiswa yang mengembangkan diri, membangun pengalaman nyata, serta memperluas relasi. Setiap volunteer berkesempatan mendapatkan berbagai benefit menarik yang disesuaikan dengan kontribusi dan penyelesaian tugas tertentu. Nah, benefit yang bisa didapatkan yang pertama itu ada surat rekomendasi kerja bagi yang menyelesaikan tugas dengan baik. Kemudian, rekomendasi di LinkedIn. Yang ketiga, review profile LinkedIn atau CV. Yang keempat, relasi dan jaringan profesional. Nah, yang ketiga itu ada program unggulan. Yang pertama, 30 hari bincang mahasiswa karir ada di YouTube. Kemudian yang kedua, webinar. Dan yang ketiga ada konten harian. Eh, Nah, webinar pada malam hari ini termasuk salah satu program unggulan dari Bimaka tersebut ya teman-teman. Lewat kegiatan seperti webinar malam ini, Bimaka ini berkomitmen membekali mahasiswa agar siap bersaing di dunia profesional melalui peningkatan soft skill dan pengetahuan praktis yang relevan. Nah, baik kita akan berkenalan ya dengan narasumber yang luar biasa. Pada malam hari ini, beliau adalah Kak Yayu Oktiva Rizky. Yang pada malam hari ini juga sudah bergabung dan tadi sudah kita sapa-sapa juga gitu ya teman-teman. Nah, beliau adalah seorang profesional berpengalaman dengan latar belakang yang kuat di bidang sales,
marketing, public relation, dan purchasing. Selama lebih dari 1 dekade, beliau ini telah berkarya di berbagai sektor industri, mulai dari perhotelan hingga manufaktur, serta memiliki pemahaman mendalam mengenai operasional bisnis, strategi pemasaran, dan engagement pelanggan. Nah, karir beliau ini dimulai sebagai sales eksekutif di Hotel Sahid Jaya Lipo Cikarang pada tahun 2009, kemudian naik menjadi sales manager dan selanjutnya menjabat sebagai public relation manager hingga tahun 2014. Setelah itu, beliau melanjutkan kiprah profesionalnya di sektor manufaktur sebagai purchasing staff di PT Taekwang Industrial hingga tahun 2016. Tak hanya itu, beliau juga dikenal sebagai seorang entrepreneur, yakni sebagai founder dari Sunda Jaya WO Bandung dan owner dari Kelapa Sunda Ciamis. Untuk latar belakang pendidikan, beliau merupakan lulusan dari Sarjana Pariwisata dari Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Jakarta. Dengan pengalaman dan keahlian yang begitu beragam, beliau akan membagikan wawasan yang sangat relevan dan aplikatif untuk kita semua, khususnya dalam membangun personal branding di LinkedIn dan menyiapkan karir sejak kuliah. Nah, luar biasa sekali ya teman-teman dari pengalaman kerjanya dari Kak Yayu Oktiva ini. Mari kita sapa-sapa terlebih dahulu Kak Yayu ya. Halo Kak Yayu, selamat malam. Assalamualaikum, hai selamat malam teman-teman. Saya manggil teman-teman aja ya, biar kita Salam. akrab. Nggak jauh lah ya usianya. Jauh. Kedengar Nah, nggak suara aku? Terdengar kedengaran nggak? Kak, terdengar. Aduh. Oke, karena terlihatnya sepertinya teman-teman semua sudah tidak sabar untuk mendengarkan pematerian dari Kak Yayu. Oleh karena itu, langsung saja saya serahkan kepada Kak Yayu untuk memulai sesi pemateriannya. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak, Teh Risma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih kepada Bimaka, kepada Teh Widi, selaku founder yang sudah mempercayai saya untuk mengisi webinar malam ini bertemu dengan teman-teman semua. Apa kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik-baik saja ya dan sehat walafiat. Baik, karena waktunya terbatas, jadi saya mulai aja ya. Sebelumnya saya pengen tahu nih teman-teman karena saya dapat tugas hari ini bicara tentang personal branding di LinkedIn. Kira-kira coba raise hand. Ada yang udah punya akun LinkedIn belum? Berapa orang ya yang sudah punya akun LinkedIn? Karena udah pasti em, teman-teman teman-teman gabung di sini udah pasti kan tahu oh tentang LinkedIn nih gitu. Kalian punya nggak akunnya coba? Raise dong yang sudah punya akun berapa orang ya kira-kira ya? Belum semua kah? Oke udah ada satu, udah ada lumayan ya udah. Berarti nggak ini banget ya, nggak buta-buta banget tentang LinkedIn gitu. Beberapa orang sudah punya akunnya. Nah aku mau kasih tau dulu LinkedIn itu apa sih? Mangga di bentar. Nah, oke next aja ya. Tadi udah kenalan. Link, LinkedIn, boleh next teh. LinkedIn, teman-teman. Kalau sekarang kalian punya Instagram ya, pasti setiap orang punya Instagram ya, apalagi Gen Z ini udah pasti punya Instagram gitu. Tapi LinkedIn itu apa sih teh gitu ya? LinkedIn itu adalah salah satu platform digital sama seperti Instagram, sama juga untuk dia berinteraksi, tapi lebih untuk ke profesional gitu. Jadi saya juga baru punya akun LinkedIn itu tahun 2011 saat saya meniti karir. Dan ternyata memang di dalam LinkedIn itu kita tuh seperti kurikulum vitae 24 jam. Jadi kalian lagi tidur pun semua aktivitas kalian yang pernah, misalkan kalian pernah ikut volunteer atau kalian pernah jadi MC, eksis dimanapun, kalian postnya di LinkedIn. Jadi orang yang
perusahaan mau cari orang yang kerja, mereka bukanya tuh di LinkedIn dulu. Kalau misalkan di medsos Instagram kalian bisa pakai nama samaran, kalau di LinkedIn nggak bisa, karena emang bener-bener tempat orang profesional. Jadi bener-bener formalnya kalian lah. Jadi kenapa aku saranin kalian harus punya akun tersebut, gitu ya. Kalau misalkan teh LinkedIn teh naon, kumaha cara bikinnya, tinggal buka aja linkedin.com, bikin bikin akunnya sama seperti akun media sosial pada umumnya gitu, isi profile dan lain-lain. Nanti aku akan jelaskan di belakang gitu ya cara pengisiannya. Cuman ini kenapa kalian harus punya tuh ya, kalian bisa baca ya di sini, karena recruiter hampir 80% itu aktif mencari kandidatnya lewat LinkedIn. Jadi kalau misalkan kalian bilang, aduh cari kerja tuh susah ya, enggak. Mungkin aja kalian nggak tahu sumurnya gitu. Para pencari kerja itu kebanyakan ngambilnya di LinkedIn. Kenapa sih? Karena lebih terpercaya. Terus kan ada fitur rekomendasi. Itu juga lebih-lebih dari paklaring. Makanya kenapa harus banget punya LinkedIn. Kalau mahasiswa punya LinkedIn, setiap dia ada kegiatan, post di situ. Mau kalian eksis habis apapun, post di situ. Jadi itu jadi apa ya, portfolio kalian lah istilahnya LinkedIn itu. Itu ya. Jadi kalau yang belum punya LinkedIn, boleh mulai cari tahu tentang LinkedIn. Lalu dari sekarang bikin akunnya. Karena LinkedIn itu adalah platform terbesar untuk yang profesional. Terus next, nah lalu personal branding itu apa? Nah, oke, kita maju ke personal branding ya. Personal branding itu cara kita nunjukin siapa kita. Tapi kalau ini kita bicara tentang pekerjaan ya, kita harus tahu tentang kita yang profesional. Misalkan contoh Risna. Risna sekarang lagi belajar jadi moderator nih. Nanti kalau kamu pengen, aku pengen deh kayaknya lebih enjoy jadi seorang MC gitu ya. Jadi dia moderator. Pengen mendalami itu, berarti dari sekarang Risna udah membentuk branding Risna sebagai seorang MC. Contohnya misalkan tiap ada acara kampus, yang MC Risna lagi. Tiap ada acara di keluarga misalnya, yang MC Risna lagi. Udah berarti brandingnya Risna tuh oh Risna tuh MC gitu. Oh Risna tuh yang pintar ngomong gitu loh, yang bisa bawa acara loh gitu. Itu mulai branding. Nah, kalian pengen membranding kalian itu sebagai apa? Sekarang kalian kuliah, jurusannya contoh ekonomi. Seharusnya sebelum kalian menentukan jurusan itu udah tahu, ah gue pengen nanti goalsnya kalau lulus kuliah jadi ini. Berarti mulai dari sekarang kalian yang masih kuliah ini bangun profile kalian di LinkedIn sebagai contoh, aku tuh pengennya akuntan. Ya udah, kalian posting tentang tugas-tugas kampus misalnya kayak gitu, atau goals-goals organisasi yang pernah kalian capai yang berhubungan dengan itu, yang uh, tentang ekonomi itu misalnya gitu ya. Oh saya pernah ikutan seminar tentang ekonomi ini nih, kalian post di situ gitu. Jadi itu tuh benar-benar bikin kalian kelihatan sama orang kayak, oh ini dia mahasiswa calon akuntan, wah bisa nih kalau saya ajak dia magang di kantor saya. Atau mungkin ketika kalian udah nanti lulus kuliah, profil kalian udah terbentuk gitu di LinkedIn, orang kayak jadi gampang banget buat ngajakin kalian buat kerja di perusahaannya. Jadi apa aja yang ditunjukin nanti di branding itu, keterampilan kalian. Makanya skill itu paling pertama ya. Jadi kalau misalkan apapun yang kalian sekarang lagi belajar di kampus, kalau ada skill lebih ya, aku tuh kuliahnya jurusannya misalnya guru gitu ya, keguruan. Tapi pinter motret nih. Ya udah ngebrandingin diri, aku guru yang pinter moto. Nggak apa-apa gitu. Jadi skill kalian itu ditonjolin aja gitu. Jangan jangan apa ya, jangan malu. Kalau malu-malu di Instagram nggak apa-apa. Kalian mau di Instagram pakai nama fake, pakai foto-foto fake juga nggak apa-apa. Tapi kalau di LinkedIn jangan. Karena apa? Karena jejak digital itu banget, bener-bener ada gitu. Jadi jangan kalau di LinkedIn tuh banglah branding kalian tuh seprofesional mungkin. Jadi kalau misalkan orang tahu udah ada branding kamu nih, kamu nggak ada di situ pun orang jadi tahu, oh kalau dengar kata Risma, kamu kenal nggak sih Risma? Oh itu tuh yang suka MC kan gitu. Nah itu udah brandingnya udah dapat berarti gitu. Itu salah satu orang yang udah terbentuk brandingnya adalah ketika dia tidak ada di situ dan orang-orang udah tahu, oh si itu yang ini ya. Nah itu udah ke brandingnya udah kebentuk. Jadi gimana caranya aku pengen memberanikan diriku seperti apa? Ya kamu bikin gitu. Jangan
aku minder. Nggak ada minder, justru kalau kamu minder berarti kamu sudah membentuk branding kamu sebagai orang yang pemalu begitu. Nah sekarang teman-teman gabung di acaranya Bimaka aja, Masya Allah udah hebat banget loh, karena ya mungkin dari banyaknya mahasiswa yang sekarang masih suka main gitu ya, masih suka nongkrong, mungkin jam segini di kafe banyak gitu lagi pada nongkrong, tapi kalian memilih untuk diam di depan smartphone-nya, di depan laptopnya untuk belajar tentang LinkedIn, pengen tahu lebih luas tentang dunia profesional, berarti kalian sudah mulai untuk menyiapkan diri masuk ke dunia profesional begitu. Jadi jangan jangan ragu dan jangan malu dengan teman-teman yang lainnya. Kalau kalian pokoknya kalau kalian mau eh, kayak istilahnya gaya-gayaan di Instagram boleh, tapi kalau di LinkedIn ayo mulai ngebangun branding kalian menjadi orang yang profesional gitu. Nah, kalau misalkan kalian udah kebentuk brandingnya, peluangnya tuh banyak banget. Kayak em, dulu, kalau aku dulu memang profil LinkedIn-ku tuh bener-bener seperti eh, pegawai banget gitu lah istilahnya ya. Kalau sekarang kan aku as owner ya. Jadi, eh, aduh aku harus banget dilihat sama recruiter. Dan ternyata peluang kerja tanpa aku kirim CV itu tetap terjadi. Aku langsung di DM, ditawarin kerja. Itu tanpa aku kirim CV, tanpa aku kirim cover letter, tanpa ya mungkin nanti ketika dipanggil wawancara aku terus bawa CV-nya gitu. Cuman dengan mereka lihat profil LinkedIn aja mereka tuh udah kayak mau yuk kerja sama aku sampai kayak gitu. Jadi dan aku sayangkan banget kalau Gen Z ini nggak tahu sama akun si LinkedIn. Kan mungkin kalau mau sampai nyari jodoh kali ya. Kalau sampai yang kenalan tuh jangan lagi yang tukeran Instagram yuk, jangan gitu tukerannya. Kalau kamu punya LinkedIn nggak kita connect yuk. Nah itu udah berarti dia orang yang profesional dan dia juga udah mikir kayak oh berarti ini orang karir banget, paham ya. Aku dulu kayak gitu soalnya kalau misalnya ketemu sama orang udah jarang kayak tukeran WA yuk atau SMS pas langsung ada yang LinkedIn connect yuk gitu. Kalau kalau udah ngobrol seputar punya LinkedIn kita connect berarti itu emang orang-orang yang udah berkarir, udah yang profesional dan sekarang kalian mulai dari kalian gitu. Kalau misalnya udah ketemu sama orang ngobrolnya tentang LinkedIn aja, jangan lagi tentang Instagram. Oke, okay? Next. Nah, ini kenapa penting banget satu ya membangun kredibilitas. Betul. Jadi semenjak mahasiswa kalian harus membentuk branding di LinkedIn. Aku mah dulu kerjanya sambil kuliah. Jadi enak. Kalau sekarang tuh ya kita mau ada mentor karir, ada cara-cara webinar karir seperti ini. Kalau zaman aku tuh nggak ada yang gini-gini, teman-teman bener-bener ngebangun sendiri. Jadi ngebangun akun LinkedIn bener-bener otodidak, terus kayak sambil kuliah sambil cari peluang tuh bener-bener. Makanya kalian udah ada sekarang banyak pengetahuan. Aku pikir kalian harus udah mulai membangun branding kalian di LinkedIn. Itu ya, bangun kredibilitas itu dari sekarang. Terus perekrut itu banyak yang cari fresh graduate sebelum wisuda. Percaya nggak? Mungkin ada beberapa yang intern dibayar dan mungkin ada juga yang intern tanpa dibayar gitu. Tapi beberapa perusahaan besar itu dia selalu membayar yang magang juga. Itu kan belum lulus wisuda. Jadi kenapa dia lebih memilih anak yang fresh graduate nih dibanding yang sudah berpengalaman. Yang pertama mungkin dilihat dulu kemampuan ini bisa nggak nih berada di kantor kami gitu kan. Terus ya, ya mungkin biayanya juga jadi lebih rendah kalau yang masih magang. Dan eh, si perusahaan itu selalu ada dua opsi antara mahasiswa atau lulusan SMK. Jadi teman-teman jangan pikir bahwa lu, lawan gue tuh adalah teman-teman sekampus gue, enggak. Lawan kalian tuh juga anak-anak lulusan sekolah menengah kejuruan. Jadi eh, mereka yang sudah diberikan teknik gitu ya dari sekolah. Kalau kejuruan kan udah langsung teknisnya gitu kan. Mau perkantoran ada gitu. Terus mau administrasi juga ada. Mau desain komunikasi visual. SMK ada sekarang di kafe. Dia akan bersaing dengan yang first grade dari universitas-universitas gitu kan. Nah, kenapa harus membangun profil kalian di LinkedIn?
Itu yang membedakan kalian dengan yang lulusan SMK. Karena mungkin yang lulusan SMK itu tidak diberi bekal tentang platform ini gitu. Kalau kalian udah tahu, oh ternyata cari kerja, cari recruiter itu banyak di LinkedIn, harusnya kalian sudah lebih maju duluan untuk membuat profile kalian sendiri, membuat branding kalian sendiri di LinkedIn gitu. Terus persaingan ketat itu udah pasti ya. Menunjukkan keahlian. Di pokoknya semua hal yang kalian lakukan mesti kalian cantumkan di LinkedIn. Semuanya. Jadi setiap apapun yang sudah kalian lakukan posting. eh, Dapat sertifikat apa, walaupun segratis sertifikat apapun posting gitu. Mau sertifikat yang by online, kan Google biasanya suka ada course gratis gitu. Posting nggak apa-apa. Jadi tapi kalian course-nya juga kalau mau membranding diri ya sesuai branding kalian. Misalnya kalau Risna kan MC ini, brandingnya berarti sertifikatnya komunikasi kayak gitu. Terus tentang public speaking, tentang personal branding kayak gitu. Jadi yang menjurus karena ketika kalian lulus kuliah, nanti kan si recruiter lihat nih, ini anak ngapain aja nih selama kuliah. Oh, ternyata dia lulusan contoh lulusan keguruan misalnya gitu ya, pendidikan. Oh, dia udah pernah ikutan pelatihan tentang keguruan juga kayak gitu. Itulah. Jadi harus yang inilah sesuai sama dengan jurusan kalian. Kalau kalian membrandingkan diri dari awal, saya tuh pengen lulus nanti saya pengen jadi ini gitu, profesinya ini gitu ini. Kalian kira-kira udah kebayang nggak sih profesi kalian? Coba raise hand kalau udah punya kebayang, oh nanti gue lulus kuliah ingin menjadi apa gitu. Sudah kebayang belum? Oh, Tante Vera udah kebayang. Oke, ada lagi. Oke, udah alhamdulillah beberapa udah kebayang ya. Berarti ini ya pada raise hand bingung mau lulus kuliah mau kemana gitu. Jadi, oh ya, aku mau kasih tahu cuman gini, teman-teman, karir itu dibentuk sebenarnya dari SMP. SMP itu sesungguhnya karir itu sudah mulai terbentuk loh. Dari apa coba? Dari kebiasaan kalian, dari bukan kenakalan ya, keaktifan. Anak yang aktif waktu SMP aktif di mana gitu. Nanti dia kebawa-bawaan, terangsang sampai nanti kita SMA, otaknya terangsang sampai nanti dia udah kuliah, dia tahu nih, oh jurusannya aku mau kemana nih, aku pengennya kemana gitu. Nah, teman-teman yang pada akhirnya, aduh aku kuliah tuh karena disuruh orang tua nih jurusan ini gitu ya, itu nggak apa-apa banget teman-teman, nggak apa-apa banget. Karena ya karena kalau disuruh orang tua berarti ada doa orang tua di situ. Cuma ini gak gunanya personal branding kalian di LinkedIn. Kan orang tua nggak tahu ya seberapa usaha kita untuk bisa menjadi sesuatu. Kecuali ya kalau kalian ada dari keluarga yang udah kaya raya, ya tinggal meneruskan usaha keluarga mungkin ya, atau dapat warisan ina inu gitu. Kalau misalkan ternyata aduh aku terjebak di jurusan yang orang tua suruh banget gitu. Nah, inilah fungsinya personal branding kalian di LinkedIn. Oke, aku akan memulai passion aku nih di LinkedIn. Aku tuh sebenarnya nggak suka nih kalau disuruh jadi guru, tapi aku tuh suka ini jadi MC misalnya gitu. Ya berarti mulailah menjalin personal branding kalian di LinkedIn, memperlihatkan bahwa aku ini adalah calon MC masa depan gitu. Itu kira-kira. Jadi itu ya, LinkedIn itu nih ada quotes-nya. LinkedIn itu bukan untuk orang yang udah jadi, tapi untuk yang sedang membangun. Ya itu emang betul ya teman-teman. Tapi teh itu banyak kok eh, apa keluarga Bakri pada punya LinkedIn ya, ya. Kalau orang yang udah terkenal, kalau orang yang udah puntennya terkenal, udah kaya, udah kayaknya nggak perlu lagi cari kerja gitu. Mereka ngebangun apa? Ya brandingnya doang. Tidak buat nyari kerja gitu. Untuk eksistensi aja. Ya nggak lucu kali kalau misalkan kita nih orang yang profesional ketemu orang terus uh, tukeran IG yuk kayak kurang ini gitu, kurang greget. Pasti rata-rata langsung connect kita di LinkedIn, rata-rata kayak gitu. Tapi makanya orang-orang yang sudah emang udah terkenal mereka punya LinkedIn untuk eksistensi mereka, bahwa mereka itu aktif di dunia profesional gitu. Jadi jangan takut untuk memulai karena LinkedIn itu untuk orang yang sedang membangun gitu, bukan untuk yang udah jadi. Kalau yang udah jadi mah nggak punya akun LinkedIn juga sebenarnya nggak apa-apa teman-teman gitu. Tapi kalau untuk yang membangun harus banget punya ya. Jadi jangan pernah malu untuk punya akun LinkedIn. Pernah ada yang bilang aduh aku malu harus
harus naruh nama aku full di situ gitu, kayak yang nggak apa orang LinkedIn itu emang kurikulum vitae 24 hour gitu, emang emang itu fungsinya dia, LinkedIn itu emang fungsinya itu gitu. Jadi dipisahkan dulu urusan kalian main, oke, di Instagram, tapi urusan kalian untuk berkarir, yuk mulai merapatnya ke LinkedIn gitu. Kira-kira sejauh ini kebayang nggak? Kebayang ya, Terisna kebayang. Terisna udah punya akun LinkedIn kan? Iya. Oke, next. Nah, manfaatnya ya yang tadi aku jelasin lagi ya, manfaatnya itu satu, dikenal sebagai ahli di bidang tertentu. Jadi aku juga sekarang di LinkedIn itu gak nunjukin banget kayak aku tuh ini gitu teman-teman, karena memang ya fokusnya udah produksi sekarang kan gitu. Tapi eh, tawaran pekerjaan itu selalu ada. Aku juga bingung, nggak tahu sampai kemarin itu masih ada aja yang email untuk nawarin pekerjaan. Jadi aku kayak wah, ini luar biasa banget ya gitu. Padahal umur gue tuh udah 35. Dan kebayang kan persyaratan kerja tuh sekarang mentok-mentok banget gitu. 25 maksimal, 28 maksimal. Tapi aku yang masih 35 ini masih ditawarin kerja gitu. Aku kayak, oh berarti branding aku tuh kuat banget nih di LinkedIn. Padahal kayak udah lama banget jarang posting. Maksudnya aku kan fokusnya udah nggak di situ gitu ya. Maksudnya udah jarang banget membrandingkan diri sebetulnya di LinkedIn. Tapi ternyata orang ngelihat karena kan di situ kelihatan juga pengalaman, terus ngelihat rekomendasi dan lain sebagainya. Itu masih ada tawaran juga, makanya dan tawaran itu banyaknya digital marketing. Ya, emang basic aku ya digital marketing, media sosial, konten strategi gitu. Di sekitaran itu aja, event planner. Jadi aku kayak oh ternyata orang ini udah nganggap bahwa oh ya itu udah emang jadinya digital marketing di bagian marketing aja. Jadi aku kayak oke, berarti branding itu udah kuat nih di situ. Kira-kira ada yang ngajak kerja, ternyata ada gitu. Nah, makanya tapi dari situ walaupun gak aku grab, gak aku ambil, tapi kan aku jadi punya kenalan baru. Ujung-ujungnya aku jadiin dia sponsor. Jadi kalau misalnya aku ada event atau apa, kita kerjasamanya ini aja deh, barter aja yuk jadi sponsor kayak gitu. Jadi aku kayak dia yang tadinya mau nawarin aku kerjaan, aku jadi nawarin dia untuk jadi sponsor event aku gitu. Itu kan jadi keuntungan juga bagi aku. Kayak, oh akhirnya sekarang malah nanggepnya bahwa orang bukan nawarin kerja lagi, tapi orang minta untuk jadi sponsor. Aku ikut dong, kamu acara apa? Aku ikut dong buat jadi sponsor. Aku wah masya Allah luar biasa, dulu nyari sponsor ya Allah susah payah kayak jungkir balik. Aku yakin deh teman gabung di organisasi bikin event nyari sponsor pasti susah banget 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 banget, dan aku pernah ada di titik itu gitu, susahnya sponsor, presentasi ke sponsor tuh kayak biar dia dapat benefitnya apa kayak gimana tuh susah banget. Sekarang karena brandingnya sudah terbangun, dia yang mencari aku untuk ingin menjadi sponsor kan. Biasa aku kayak wah masya Allah. Tapi itu berjalan ya, sudah maksudnya sudah berjalan lama. Teman-teman kan sekarang baru memulai. Aku yakin kalian juga pasti bisa. Maka malah lebih hebat mungkin dari aku karena sekarang zamannya teknologi. Kalau dulu mah teknologi ya LinkedIn udah ada. Cuman nggak sederas sekarang lah teknologinya. Dulu tuh siapa yang mau aktif dia yang paling banyak dapat ikannya istilahnya gitu loh. Nah kebetulan dulu kan aku aktif juga di LinkedIn aku, perusahaan juga LinkedIn-nya aku yang urus gitu. Jadi ya memang mungkin di antara aku dan beberapa orang lainnya mungkin aku yang sangat amat terobsesi untuk membangun perusahaan tersebut di digital, di media sosial yang mana pada saat itu teknologinya belum sederhana sekarang gitu. Jadi ya aku rasa oke okay, berarti perjuangan yang dulu-dulu membangun ini kerasanya udah sekarang gitu. Bahkan sekarang aku udah nggak lagi nyari kerjaan yang terus mencariku. Maka aku senang banget kalau misalnya ada yang info nyari kerja gitu, terus aku yang kamu mau nggak yang usia sekian, jadi aku yang menawarkan perusahaan yang tadinya dia nawarin kerjaan, aku yang mau nggak, ini temenku yang bisa ngebantu lagi orang lain gitu teman-teman. Itu penting. Jadi branding itu amat sangat perlu banget, kalian harus perlu banget build branding diri kalian
supaya apa? Supaya itu banyak banget keuntungan yang bisa diperoleh gitu ya. Eh, apa jejaring profesional udah pasti, terus tawaran kerja, terus memperluas portfolio. Aku portfolio tuh terakhir kapan ya bikin bikin portfolio tuh udah lama banget. Bahkan kayaknya postingnya juga udah sekarang tuh udah, makanya agak nggak enak nih mau ngisi webinar. Sebetulnya aku di LinkedIn udah nggak begitu terlalu aktif karena memang udah sekarang udah diproduksi. Tapi kalau misalkan ketemu Tawidi ngobrol-ngobrol, ya memang di LinkedIn itu semua yang tawaran kerja masuk ke aku tuh di situ gitu. Jadi teman-teman jangan takut kehabisan lowongan kerja karena di LinkedIn itu tempatnya HRD nyari karyawan di situ langsung posting. Ibaratnya kayak akun HRD, aku langsung kayak aku cari kerja nih buat yang ini. Sesimpel itu gitu nyari orang buat kerja tuh. Nggak yang kalau di IG kan dicari lowongan ini gitu kan. Kalau di LinkedIn tuh butuh sekian DM atau butuh ini email ke saya. Langsung tuh sesimpel itu sebenarnya asal kalian yang aktif. Oke, next. Hmm. Oke, sekarang kita cerita tentang optimasi ya. Optimasi LinkedIn, punya LinkedIn juga, nggak cuma punya doang teman-teman, harus dioptimasikan. Ya, nggak cuma bikin akun aja, cuman bikin udah aja gitu, enggak, harus dioptimasikan. Ya, contohnya, atau profilnya harus profesional gitu ya, terus headline-nya menarik gitu. Foto kita tuh nggak mesti yang kayak 3x4 kayak foto KTP gitu, enggak. Boleh kok pakai kerudung bercorak, boleh kok pakai baju biasa-biasa aja. Tapi fotonya tuh yang bersih, yang rapi, backgroundnya juga yang nggak terlalu mencolok gitu. Kalau misalkan kamu seorang MC, di atas panggung boleh untuk memperlihatkan bahwa oh dia ini seorang MC kayak gitu. Kalau misalkan kamu seorang chef, sambil pakai baju chefnya boleh gitu. Soalnya fotonya seprofesional mungkin. Aku adanya foto 3x4 teh boleh, cuman kayak kurang menarik aja kalau 3x4 teh. Jadi kayak kan kesannya kalau jadul mah diem gitu. Ini sekarang senyum aja, senyum terus. Kalau misalkan pakai kerudung, kalau misalkan rambut nggak pakai kerudung, rambut tergerai ya nggak apa-apa, cuman yang rapi gitu, nggak yang nggak, pokoknya jangan samain foto profil di LinkedIn sama di kalau di Instagram kan kadang kita suka absurd ya fotonya, kadang cuma jari tangan gitu ya. Kalau aku mau jigen-jigen sih mah foto nate tiba-tiba muka sebelah gitunya cuman sebelah wajahnya atau cuman jari-jari aja gitu nggak masalah. Tapi kalau di LinkedIn fotonya harus benar-benar profesional gitu. Itu juga yang aku bilangnya sih ke adekku, kamu kalau misalnya di LinkedIn fotonya harus yang benar-benar jelas gitu, yang memperlihatkan bahwa oh ini orangnya, oh ini wajahnya gitu. Jangan burem. Foto pakai handphone nggak apa-apa, yang penting itu bersih dan rapi. Terus bikin ringkasan dirinya tuh yang kuat, mencerminkan kepribadian kalian aja. Teman-teman boleh nggak pakai chat GPT? Boleh, silahkan. Chat GPT itu bukan apa ya, bukan sesuatu yang buruk teman-teman. Dia itu adalah alat bantu sama seperti Google, sama kayak Gemini. Mungkin kalau chat GPT baru-baru lahir sekarang. Tapi apa yang membedakan kita dengan chat GPT? Yang bedakan adalah tingkah laku dan perilaku. Mau sebagus apapun teori yang ada di ChatGPT, kalau yang menyampaikannya tidak enak, ya tetap aja yang ngedengerin juga nggak dapet gitu. Jadi boleh nggak aku cari di ChatGPT tentang kekerasan tentang diri aku? Ya boleh silakan. Tinggal cari prompt yang sesuai aja gitu. Terus tinggal kamu revisi aja kalau emang ada yang salah. Takutnya ada beberapa orang kan tidak pinter copywriting ya, tidak pinter untuk menulis kata-kata gitu. Jadi boleh dibantu oleh AI, dibantu oleh ChatGPT itu. Boleh, boleh banget. Itu kan jadi kesan pertama, first impression. Kalau nanti udah wawancara, ya lain soal. Itu mah nggak bisa dibantu ChatGPT. Itu mah kita, cara kita ngomong, cara kita uh, berperilaku, ya berperilaku ketika wawancara kita duduk, cara kita bicara, cara kita menatap orang yang sedang diajak bicara gitu. Tapi kalau buat-buat ringkasan lewat ChatGPT boleh teman-teman. Karena
ringkasan yang banyak dan yang menarik, itu kan orang jadi kayak, wah, bagus ya. Oh, ternyata anak ini em, punya pengalaman yang bagus sebelum dia lulus. Itu kan jadi nilai plus juga gitu. Jadi aku pikir kalau misalnya jangan terlalu bingung kayak, aduh nulis apa ya, jangan bingung, udah pakai AI aja, nggak apa-apa. Mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Inggris, pakai aja nggak masalah. CV juga kan kata orang jangan nulis CV pakai AI, nggak masalah. Kalau selama isinya emang benar, kamu udah di situ, jurusan itu, sertifikat itu gitu. Selama karena kan AI itu membantu kamu untuk copywriting-nya aja sebetulnya. Nah, kalau misalkan nanti kamu jadi panggil wawancara, ya nanti kamu tinggal latihan lagi untuk wawancaranya itu. Terus pengalaman ditulis dengan kata kunci industri. Nah, ini nih banyak yang kadang terkecoh nulis tapi dia nggak punya apa ya passwordnya gitu istilahnya ya, kata kuncinya. Kalau misalkan kamu nulis tentang digital marketing, bla 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 begini, berarti kamu harus tulis semua yang berhubungan digital marketing di dalamnya, tentang copywriting-nya lah, tentang SEO-nya lah, tentang banyak hal lah, tentang konten kalender dan lain sebagainya. Kalau kalau kata kuncinya pakai angka itu lebih bagus. Kalau kamu pengen kerja jadi sales, berarti promosi tentang berapa persen penjualan yang pernah kamu lakukan. Kalau misalkan teh aku tuh tertarik di dunia misalkan marketing, tapi aku tuh nggak pernah jualan gitu, nggak pernah melakukan apa ya kayak promosi-promosi kayak gimana. Apa yang harus aku tulis? Ya semua pengalaman-pengalaman kamu di kampus. Kalau misalkan kamu kuliahnya tentang pemasaran, ada mungkin proyek-proyek yang pernah kamu lakukan. Nah, goals-goalsnya itu yang kamu tulis di situ dengan kata kuncinya. Kata kuncinya di marketing itu ya tadi ya, tentang pemasaran, tentang kalau digital marketing itu kata kuncinya ada SEO, ada copywriting, ada tentang konten kalender, ada tentang web, ada tentang iklan, digital iklan gitu dan lain sebagainya. Disitulah kamu posting situ. Bikin konten itu juga bikin konten itu teman-teman. Sekarang sedang dicari banget. Sekarang rata-rata perusahaan yang besar magang itu nyarinya anak-anak. Kenapa nyari yang magang? Mereka cari anak muda yang eksis di dunia digital. Minimalnya tentang sosmed aja. Bisa megang Instagram aja. Instagram perusahaan, bisa bikinin reels di perusahaan. Itu sangat-sangat amat membantu loh. Makanya, aduh, aku sih teh nggak apa ya, nggak eksis di Instagram. Nggak eksis di Instagram. Kecuali kamu emang nggak nggak mau kerja di bidang itu gitu, tapi bidang itu tuh paling banyak lowongannya sekarang tuh. Jadi teman-teman kalau misalnya emang mau nyari cuan cepet ya di sosmed, satu bikinin affiliate udah pasti ya, kalau affiliate bikin konten udah pasti. Terus um, itu nanti bisa kamu masukin ke pengalaman kamu ya, jadi affiliate itu jadi pengalaman juga loh teman-teman, jangan salah, karena perusahaan ngelihat oh ini anak mahasiswa udah bisa affiliate, dia udah bisa konten di media sosial, itu nilainya plus banget. Terus kamu bisa menggunakan Zoom Meet, itu nilai juga. Kamu bisa pakai aplikasi-aplikasi. Kamu tulis juga di situ pengalaman kamu sebenarnya. Jadi nggak ada yang bingung ditulis sebetulnya. Hanya aja kamu nggak tahu bahasa kerjanya aja, bahasa karirnya aja. Sebenarnya banyak yang bisa ditulis sama kamu di LinkedIn gitu ya. Terus berbagi insight. Nah aku bilang tadi ya, tiap kalian lagi acara, kalian habis acara kalian post. Misalnya eh, aku bagian teknisi misalnya gitu ya, waktu lagi acara nih. Nah kalian post di situ. Kalian cerit dan storytelling aja, nggak perlu yang kaku gitu ya, storytelling aja. Misalkan tadi habis kegiatan ini berperan sebagai teknisi lapangan begini gini gini gini. Kalau emang ada goals di situ kamu jelasin. Uh, dan setiap acara bla 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 gitu, pokoknya kamu storytelling aja di situ. Anggap aja LinkedIn kamu teh kayak kayak Facebook. Kalian kalian ini gak sih eksis di Facebook? Kalau Gen Z aktif di WO enggak ya? Facebook tuh zaman baheula, zaman emak-emak. Sekarang juga aku nggak begitu eksis. Nggak megang Facebook kecuali Facebook ini perusahaan aja, Facebook usaha. Kalau Facebook pribadi juga aku nggak gitu. Aku cuma adanya Instagram sama LinkedIn.
Facebook juga, kan Facebook kan zaman dulu kan storytelling banget tuh. Kalau Instagram tuh jarang-jarang storytellingnya. Jadi mereka tuh tellingnya tuh lebih ke foto gitu ya. Kalau Instagram tuh yang bercerita tuh foto, captionnya mungkin tipis-tipis. Tapi kalau di Facebook fotonya tipis, yang banyak storytellingnya gitu. Nah itu yang bisa kalian lakukan di LinkedIn. Kalian boleh storytelling, tapi harus ada goals-nya. Jadi storytelling juga harus ada goals-nya. Apa yang udah kalian dapat di project kalian. Jadi orang yang baca juga penasaran. Wah ternyata dia berhasil sampai ke sini nih gitu. Itu kan jadi orang menarik, tertarik banget. Nah, terus bisa nggak sih postingan saya dilihat sama orang lain padahal saya eh, akunnya cuman baru? Bisa. Caranya gimana? Saling connect. Setiap misalkan kalian post kayak gini, Teh Widi posting di LinkedIn. Aku kan connect sama dia ya. Kalau misalkan aku lihat, misalnya aku like, semua connect apa em, follower aku di LinkedIn itu lihat postingannya Widi, even nggak nge-follow Widi gitu. Jadi nggak kayak Instagram. Kalau Instagram kita like siapa? Kalau dulu mungkin ada fitur yang kelihatan kita ini ya. Instagram sekarang nggak ada fitur yang eh, apa follower kita reaksi ini gitu. Dulu dulu mah masih ada, sekarang udah dimatikan fitur itu. Nah kalau LinkedIn itu fiturnya masih. Jadi kalau misalkan Risna posting apa sama aku di like, follower aku ngelihat postingan Risna udah pasti gitu. Itu enaknya LinkedIn gitu. Nah kebetulan followernya Teh Yayuk nih HRD nih banyaknya gitu ya misalnya. Perusahaan nih banyaknya. Nah, kalau misalkan aku posting Risna yang bisa Risna posting tentang hal suatu pekerjaan, ada connect aku yang follower aku yang relate sama konten kamu, wah bisa nih, mungkin oh bisa nih kayaknya jadi magang di kantorku misalnya contoh gitu. Gitu jadi kenapa LinkedIn itu penting banget ya itu. Jadi sangat mudah untuk kita bertemu sama relasi gitu. Nah, tapi kita gimana ya cara kita biar connect nih sama orang-orang hebat itu misalnya gitu. Ya minta connect aja, DM, minta connect gitu. Izin saya mau apa jadi pelanggan atau jadi koneksinya bapak dan ibu gitu. Nah kalau aku bilang sih kalian, misalkan dari sekarang udah, aduh kayaknya aku pengen banget kerja di Telkom, di Telkomsel misalnya gitu ya. Pengen banget kerja di Telkomsel. Cari udah di LinkedIn, klik Telkomsel, keluar tuh semua pegawai-pegawainya, HRD-nya lah, kepala apanya, kepala. Kalian connect aja. Kalau kalian berani DM, DM, minta connect gitu. Tapi kalaupun dia nggak terima connect kalian, kalian akan tetap menerima semua kabar dari dia. Jadi setiap dia bikin status atau dia bikin apapun, dia nge-like apapun, dia nge-share apapun, kalian tetap bisa baca. Itu enaknya LinkedIn. Jadi tanpa dia harus accept juga, apapun yang dia lakukan, kalian tetap akan bisa lihat. Makanya enaknya kalau misalkan, aduh aku udah pengen kerja di kantor ini nih nanti. Cari ya udah langsung orang yang kerja di situ di LinkedIn. Terus connect aja HRD-nya misalnya gitu ya. Mungkin ketika lowongan perusahaan tersebut belum keluar di media yang lain, mungkin kalian duluan yang udah tahu bahwa nanti akan ada lowongan itu. Kalian tahu dari mana? Dari LinkedIn-nya. Karena HRD-nya nggak posting formal pakai flyer. Dia posting statusnya dia. Cari bla 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 bla. Nah, kalau dia posting pakai flyer kan lama. Aku tahu lah orang HRD tuh kalau harus posting di media sosial nyari karyawan itu lama, harus bikin desain dulu lah inilah. Kalau di LinkedIn enak, kita langsung ketik aja nyari, kita nyari anak magang atau kita lagi nyari membutuhkan 2 teknisi lapangan bla 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 bla. Nah sesimpel itu, langsung emailnya pun langsung ke dia, misalkan namanya Risna, langsung email ke risna@telkomsel.com. Udah sesimpel itu kalau di LinkedIn tuh. Makanya enaknya kenapa kamu harus optimasi di LinkedIn-nya. Jadi punya LinkedIn pun harus dioptimasi gitu ya. Terus minta rekomendasi endorsement-nya kayak tadi. Kalau misalnya kalian yang gabung di Bimaka, katanya sama Bina kamu dapat rekomendasi, itu bagus banget. Jadi penting-penting banget rekomendasi itu. Kalau dulu rekomendasi itu muncul gitu loh. Kalau sekarang aku nggak tahu ya kenapa nggak muncul. Apa aku yang ini ya. Cuman dulu tuh rekomendasi itu selalu muncul. Selalu muncul misalkan Yayu merekomendasikan Risna sebagai MC gitu. Yayu merekomendasikan Widi sebagai bla 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 gitu. Itu ada muncul. Jadi uh, udah nggak butuh paklaring lagi karena kalau paklaring kan emang perlu.
membuktikan bahwa kita udah pernah kerja di perusahaan tersebut. Tapi kalau rekomendasi di LinkedIn langsung sama yang HRD-nya dibikin rekomendasi di kolom rekomendasi, udah nggak banyak bicara lagi. Oh berarti dia kenal nih sama orang ini. Oh dia dapat rekomendasi sama orang ini, kayak gitu. Minta rekomendasi ke siapa? Ke dosen, boleh. Kalau dekat gitu ya sama dosennya, Pak, eh, rekomendasi dong di LinkedIn gitu. Ibu mohon rekomendasinya di LinkedIn. Jadi enak loh. Malah mahasiswa tuh mestinya dosen-dosennya yang ngasih rekomendasi. Kalau kata saya mah perlu banget. Kalau emang jadi bilangin aja ke kampusnya, gitu ke dosen-dosennya, Bapak, Ibu, tolong nanti saya dikasih rekomendasi ya di LinkedIn. Tanya juga ibu bapaknya punya nggak LinkedIn. Kalau dia punya, minta tolong direkomendasi. Karena garda terdepannya mahasiswa untuk cari berkarir juga ya lembaganya gitu. Mau nggak mau ya kampusnya juga harus membantu gitu ya. Bantu ya minimal ngerekomen lah. Gitu. Oh ini mahasiswa aktif, dia juga baik dan lah. Pokoknya rekomendasi si dosen itu penting banget. Jadi habis dari sini kalian udah bikin LinkedIn, datengin dosen yang baik dulu, jangan yang killer dulu, yang udah deket dulu, minta rekomendasi gitu. Pak, saya baru bangun LinkedIn nih Pak, minta tolong saya untuk kasih rekomendasi ya gitu. Itu aja. Kalau dosen-dosen yang mindsetnya udah terbuka mah, oke, langsung tring aja bikin rekomendasi. Semudah itu gitu ya. Mudah-mudahan dimudahkan. Oke, next. Nah, oke. Kita harus mulai dari hari ini ya, teman-teman. Jadi, pertama buat dulu, perbarui dulu akun LinkedIn kalian. Kalau yang belum punya, bikin. Kalau yang udah punya, perbarui. Dilihat apa yang masih kurang di akunnya. Background fotonya harus netral. Netral itu bukan berarti yang kosongan ya. Bisa ada corak tapi nggak yang heboh di kafe, lagi duduk di kafe gitu ya. Yang orang bingung ini orang yang mana gitu, yang di belah mana yang duduk gitu. Atau lagi tiduran di kasur misalnya gitu ya. Jangan ya. Yang profesional lagi duduk rapi gitu. Boleh misalkan lagi di boleh boleh di lobby misalnya atau di mana, tapi yang belakangnya nggak yang begitu rame gitu. Jadi foto kamu center terlihat jelas gitu ya. Pencahayaannya juga jelas, jangan yang burem-burem. Yang burem-burem taruhnya di Instagram aja. Untuk ala-ala gaya-gaya estetiknya boleh di Instagram aja. Tapi kalau di LinkedIn harus benar-benar pencahayaannya jelas gitu ya. Terus lengkapi profil dengan konten relevan. Bannernya relevan, headline-nya juga menarik. Nanti di LinkedIn itu ada headline. Nah, headline inilah yang pertama kali orang lihat. Ya, misalkan kayak sama kayak CV sebetulnya. Kalau CV itu kan ada about gitu ya di atas. Rata-rata recruiter itu nggak ngelihat kalian sampai bawah. Dia tuh cuma lihat dari atas doang. Nama, terus tentang kalian ringkasan. Ringkasan yang gak menarik udah nggak akan dibaca sampai bawah. Jadi dibilang susah cari kerja enggak sebetulnya. Yang susah itu apa? HRD juga susah nyari orang teman-teman. Jangan salah ya, HRD juga susah nyari karyawan tuh susah. Saya pernah ngebantuin tim HRD buat di pameran. Ya Allah, kacau semua itu CV-nya. Saya bingung, dari ratusan orang ini CV-nya nggak ada yang betul. Berantakan. Jadi saya pikir, kenapa ini orang-orang katanya nyari kerja tapi kayak nggak ada niat. Bikin CV-nya kayak nggak niat gitu. Makanya kalau sekarang enak kan CV-nya itu kembali ATS. Jadi zaman aku CV itu kayak ATS sekarang. Terus maju-maju-maju lebih menarik gitu ya. Kesini-sini balik lagi ke awal. Ternyata emang pada zaman tahun 2010-an, 2008, 2009 itu CV itu memang lebih menarik, kayak kayak yang jadul ternyata terbaca lebih jelas gitu daripada yang banyak warna. Kan kalau yang tiga tahun belakang ini, 4 tahun belakang ini CV itu karena pakai template di Canva kali ya, banyak warna-warni gitu kan, warna-warni gitu, ada apa, ada frame-nya, terus wah macam-macam gitu warna-warni. Fontnya juga beragam. Nah, sekarang balik lagi ke kayak zaman dulu gitu. Karena apa? Karena terbaca lebih jelas. Terus kata kuncinya juga jadi terbaca di sistem lebih jelas. Kalau warna-warni justru jadi sistemnya jadi nggak kebaca. Kita kan butuh orang yang emang misalkan kalau dia orang marketing, kita butuh orang yang paham marketing. Kalau misalkan pakai CV yang terlalu
warna-warni, kata kunci marketingnya nggak kebaca gitu. Kalau ATS sekarang tinggal dibaca di atasnya ringkasan tentang orangnya, oh kebaca nih kata kunci. Oh, dia adalah orang yang berprofesional di bidang pemasaran, atau dia profesional di bidang public relation dengan relasi lebih dari 15 media nasional misalnya gitu. Itu kan kebaca. Ada angka, jadi kalau kebaca sistem tuh ada angkanya, terus ada kata kunci industrinya. Itu yang kebaca sama sistem. Makanya kenapa di si LinkedIn juga kalian di atas tulis headline-nya sangat yang menarik. Headline yang menarik itu bisa tentang eh, tonjolin kaliannya. Makanya aku bilang tadi, kenapa branding kalian penting? Karena branding kalian itu yang tonjolin di situ, di headline-nya. Gitu. Lalu bangun koneksi. Nah, bangun koneksi teman-teman. Jadi jangan cuman punya follower aja. Kumaha caranya si teman kita ini adalah calon-calon karir yang membangun karir kita gitu. Kalau kalau dulu saya karena udah kerja sambil kuliah, bener-bener. Jadi ambil kuliah tuh sambil kerja. Jadi ngebangun relasinya gampang. Ya, relasi kerja saya aja sama corporate lah, sama media dan lain sebagainya itu membangun relasinya di situ. Tapi bagi teman-teman ya, semua mahasiswa, gimana caranya bangun koneksi teh biar nggak cuma kumpulan doang. Ya, ya aku bilang tadi, kalian harus berani untuk bertemu dengan orang baru. Ini masih media sosial loh, dunia maya. Jangan takut. Jangan, aduh nggak pede ketemu sama orang baru, nggak usah takut. Ini tuh masih dunia maya, belum realita. Makanya kalau misalkan udah tahu, aku suka perusahaan ini. Misalkan aku suka nih Paragon, perusahaannya Wardah, aku suka nih perusahaan Wardah. Cari tahu siapa nih orang di Paragonnya. Coba connect sama dianya. Kita bisa tahu visi misi perusahaan itu dari orang-orang di dalamnya. Siapa tahu kamu cuma lihat dari kulitnya doang, ah kayaknya seru ya kerja di situ. Padahal bisa jadi enggak gitu. Jadi kita bisa tahu si perusahaan itu bagus enggak juga dilihat dari LinkedIn. Orang-orangnya, lihat biasanya kan dia posting tentang gathering perusahaan lah, tentang acara-acara perusahaannya. Oh berarti perusahaan juga. Jadi jangan juga kita kayak nggak apa-apa deh aku kerja apapun. Jangan nggak gitu juga gitu. Kita juga lihat dulu perusahaan perusahaan yang memang sesuai sama kita. Kalau baru lulus kuliah, nyarinya apa dulu? Uang dulu atau kerja dulu? Maksudnya reputasi perusahaan dulu gitu. Kalau aku sih dulu, kalau aku lihat reputasinya dulu. Aku lihat, oh ini hotelnya bintang 5 gitu. Walaupun bisa jauh sama rumah gitu kan. Tapi akan beda isinya ketika gue kerja di hotel yang bintang 3. Ternyata emang beda. Beda dari segi pelayanan, dari segi fasilitas, segi relasinya pun beda teman-teman. Kalau di awal aku masuknya di bintang 2, bintang 3, mungkin gue gak akan bertemu sama orang-orang relasi yang luas sampai multinasional. Bahkan mungkin ketika dikirim ke luar negeri, ya mungkin di hotel bintang 3 akan nyampe ke luar negeri gitu. Nah sama teman-teman juga, kalau ada kesempatan magang atau kerja di perusahaan yang besar, tapi gajinya kecil nih gitu. Ya kalau masih bisa dihandle, daripada nganggur banget gitu ya, menurut aku nggak apa-apa. Selama nggak ngeganggu kamu kuliah. Karena apa? Mau kerja kamu cuma 1 bulan, itu akan muncul di kurikulum vitae. Jadi jangan jangan cuman hanya karena uang yang kecil, terus CV kita kosong. Atau kita nerima perusahaan yang kecil-kecil aja. Gak apa-apa deh. Oh ternyata ada nih misalnya aku ditawarin di mana ya contoh perusahaan yang besar. Unilever, misalkannya contohnya. Unilever nawarin magang, tapi kecil uangnya, uang sakunya kecil. Tapi kan Unilever, guys. Kalau kalian di Unilever, kalian akan bertemu dengan orang-orang yang di level perusahaan itu kan, kalau Unilever itu kan multinasional, nggak cuma di Indonesia aja. Dia kan yang punyanya asing gitu. Jadi pasti pengalaman kalian di situ akan bertemu dengan orang yang levelnya juga di atas ketimbang agak aku mah magangnya di ini aja deh, misalnya di kantor RW misalnya contoh ya. Aku cuman megang ini aja deh, komputer aja. Akan beda rasanya mencari aman
di sekarang, mending sekarang jangan dulu cari aman. Kalau mau cari aman mana? Kalau udah pengalaman, apa cari aman. Kalau sekarang mah justru build dulu perusahaan-perusahaan yang besar, ambil dulu perusahaan-perusahaan yang besar untuk di CV kamu aja memang. Paling nggak kan orang pasti ngeliatnya, oh dia pengalaman nih di perusahaan ini. Jadi kalau HRD ngeliat CV itu ya, dia akan lihat, oh dia pernah magang di perusahaan ini. Jadi ketika kamu dapat tawaran kerja di perusahaan yang levelnya di bawah tempat kamu magang, itu kesempatan diterimanya lebih besar. Nah sekarang kalau kamu magang udah di perusahaan yang kecil, mau masuk ke perusahaan besar untuk kerja kan agak susah. Karena pasti saingan kamu sama yang, oh dulu magangnya tempatnya hebat-hebat gitu. Nah kalau kalau bisa nyari magang itu, cari perusahaan yang reputasinya udah bagus gitu ya. Biar di CV kamu juga oke tulisannya. Oh dia udah pernah magang di perusahaan yang bagus. Walaupun hanya 1 bulan, 2 bulan, tetap itu akan ada di kurikulum VT kamu. Jadi jangan takut untuk masuk ke perusahaan yang besar. Gitu. Nah ini aku ngasih contoh aja ya. Aksi nyata tuh maksudnya kalian udah mulai. Yang mana nih yang udah kalian kerjakan, yang mana yang belum. Misalkan yang biru nih contoh udah selesai, terus masih proses. Nah yang masih proses dan yang masih terkendala itu kamu bisa cari tahu di mana mentoring, ketemu sama mentor, misalnya gitu ya. Teh gimana ya ini aku nulis tentang konten ini kayak gimana itu bisa pakai sama mentor gitu ya teman-teman. Langsung ke teknisnya gitu. Jadi minta sama mentornya, saya pengen langsung deh aku belajarnya langsung teknisnya aja. Harus nulis ini apa, harus ini kayak gimana, harus buildnya kayak gimana gitu. Itu kalau misalkan kalau di kampus biasanya suka ada ini nggak sih kayak mentoring karir dari dosen atau apa gitu? Suka ada ini nggak dari kampus? Kalau dari kampus aku sih Nggak ada ya? Jarang ya? Eh, Mestinya kampus bikin bikin acara kayak di Maka ini sih mestinya ya. Jadi kampus tuh kasih, karena pendidikan itu penting. Tapi kita juga harus kasih dia bekal. Bekalnya tuh ya kalau teori udah pasti ya. Bekal pendidikan tuh udah pasti. Tapi teori kayak bikin CV kayak gimana, terus membangun koneksi sama orang tuh kayak gimana, itu juga penting gitu. Kalau misalkan kampusnya nggak bikin kayak gitu, kalian cari sendiri teman-teman ya kayak gini, ikutan Gidi Maka, ikutan seperti ini, cari mentor karir, ikutan sertifikasi. Sekarang sertifikasi itu banyak teman-teman. Ada yang gratis, ada yang bayar. Ya, kalau misalkan kayak Risna, kamu MC, aku pengen berkarir di MC misalnya gitu. Ada namanya sertifikasi public speaking atau sertifikasi presenter, sertifikasi master of ceremony itu ada. Jadi eh, banyak sertifikasi yang bisa kalian ikuti juga. Jadi jangan malu-malu ya, mau gratis mau yang bayar ikutan aja selama tidak mengganggu kuliah kalian gitu aja. Jadi tetap aktif, cari peluang-peluang di luar, tetap aktif aja gitu. Terus kalian share yang tadi aku bilang ya, karya-karya kalian, terus pengalaman-pengalaman kalian berorganisasi, magang, semuanya kalian posting di situ, gitu ya. Aku pemaparan materinya jam berapa ya? Gak kerasa dulu. Oke, nextnya. Sejauh ini teman-teman udah paham belum? Udah kebayang nggak tentang aplikasi ini? Coba kalau paham raise hand dong. Aku pengen lihat kalian raise hand kalau kira-kira udah paham tentang aplikasi in. Aku nggak lagi jualan aplikasi sebenarnya. Ini aplikasinya emang udah ada teman-teman. Oke, udah paham. Oke, nextnya. Oke. Nah, ini eh, yang aku bilang tadi ya teman-teman. Aksi nyata mulai hari ini. Nah, ya kalian bisa lihat ya. Fotonya lihat. Kalau kalian eh, nggak jelas boleh di ini aja, diperbesar ya layarnya. Fotonya bersih, rapih gitu ya teman-teman. Jadi em, kelihatan wajahnya dengan jelas. Namanya jangan nama palsu, nama asli kalian.
Jangan nama-nama yang alay juga. Jangan misalkan Yayuk cantik gitu ya. Jangan. Oh Yayuk si cute gitu ya. Jangan gitu ya. Pokoknya Yayuk Aktiva gitu. Sesuai nama kalian. Di headline-nya juga. Nah, kalau kalian yang masih kuliah, diklik yang show education-nya ya. Kalian harus memperhatikan bahwa, oh aku kuliah di sini. Ada yang, aduh teh aku nggak pede, aku tuh kampusnya kecil gitu ya. Kampusku tuh kecil teh. Nggak apa-apa teman-teman, jangan tidak pede ya. Emang eh, beberapa perusahaan itu ada yang mewajibkan lulusan apa gitu. Memang ada dari zaman dulu kayak gitu. Ada yang beberapa jurusan apa beberapa departemen di perusahaannya mengharuskan mahasiswa lulusan ini gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi banyak juga peluang kerja di perusahaan lain yang bisa kalian grab. Jadi jangan takut aku perusahaan, aku kampus aku kecil nih, kampus aku nggak terkenal, nggak masalah sama sekali. Posting aja di situ, posting aja teman-teman. Nggak usah takut kayak kampusnya nggak terkenal atau kampusnya jauh atau kampusnya di daerah kecil gitu. Nggak usah ragu. Posting tetap posting aja di situ. Kalau kamu masih kuliah, tetap tulis aja di situ. Nah, industrinya nanti kamu sesuaikan ya. Misalnya itu industri itu bisa di jurusan kamu ya, jurusan kuliah kamu. Nanti kamu sesuaikan di situ. Terus next. Oke. Nah, headline-nya kayak gini ya, teman-teman. Yang kayak tadi. Nah, si Bapak. Contoh ini ya. Headline itu adalah kamu spesifiknya eksisnya di mana? Kuatnya di mana? Branding kamu kuatnya di mana? Kamu terkenalnya jadi apa? Misalkan kalau kuliah apa sih headline-nya? Ya kamu lagi kuliah jurusan apa? Kamu tulis di situ. Kamu lagi kuliah dan kamu mau concern di bidang apa? Misalkan kamu kuliahnya dibilang manajemen, ya nggak apa-apa kamu tulis itu aja manajemen atau pemasaran terus di situ nggak apa-apa. Eh, di headline itu semua yang jurusan kamu tulis di headline-nya banyak pun nggak masalah. Contoh misalnya kamu fotografer, bisa kamu fotografer nih kamu suka foto kamu tulis di situ juga. Siapa tahu nanti kesempatannya bisa dipanggil untuk jadi fotografer lepas misalnya gitu kan. Tapi dikuatin dengan portfolio di situ, diposting hasil-hasil kamu moto, kamu video, diposting juga di situ. Tuh. Nah, current position ini apa? Nah, ini mah adalah eh, pekerjaan kamu. Ya, kamu nggak usah nulis kalau di sini. Kamu bisa tulisnya masih mahasiswa di bidang apa kayak gitu. Oke. Nah, nah yang aku bilang tadi ya, ringkasan about-nya. Nah, ini nih. Ini yang aku bilang tadi, kenapa kamu eh, kalau kamu nggak pinter copywriting, kamu boleh cari di ChatGPT gitu ya. Tapi kamu cek dulu bener nggak gitu, sesuai nggak sama sama kamunya gitu. Nggak masalah. Karena ya itu aku tadi bilangnya beberapa orang mungkin belum tahu teori copywriting dan apa yang harus ditulis gitu. Kamu boleh dibantu sama AI. Teman-teman nggak apa-apa ya. Dibantu sama AI, cari disesuaikan sama pribadi kamu. Itu. Oke, next. Nah, ini contoh ya. Ini contoh yang sudah lulus ya. Kalau kalian kan nanti kalau selama masih kuliah, nanti dia akan tulis di sini tahun kalian masuk sama nanti masih present gitu ya, masih sekarang masih gitu. Nah, yang aku bilang tadi loh, endorsement. Ini kalian minta ke dosen. Kalau mahasiswa mah udah paling penting tuh dosen sebetulnya. Dosen misalkan mata kuliah apa gitu ya. Ada mata kuliah marketing misalnya gitu. Minta endorse itu dari si dosennya. Kalau dosennya punya akun LinkedIn. Kalau dosennya punya akun LinkedIn, minta endorse sama dosen. Pak, minta di endorse untuk akun LinkedIn Pak di bagian marketing gitu. Disesuaikan aja teman-teman.
kira-kira dosen mana yang bisa support nantinya jurusannya sama karir kalian. Ya, kalau misalkan dosen yang kira-kira nggak relate, nggak apa-apa, nggak usah diminta rekomendasi gitu. Tapi yang relate sama nanti sama pekerjaan kalian, sama ilmunya, masuk itu kan kalau marketing, masuk tuh pemasaran kan ada biasanya. Nah, itu bisa minta rekomendasi gitu ke dosen. Oke, next. Nah, pengalaman ini teman-teman, katanya saya kan masih kuliah pengalamannya apa yang ditulis proyek kerja, proyek kampus ya. Kalau kamu pernah bikin event gitu ya, kamu tulis di situ pengalaman kamu. Terus kalau kamu pernah magang, bisa ditulis di situ. Eh, hal sekecil apapun yang kamu kerjakan dan itu ada goals-nya, ada keberhasilannya, kamu tulis di situ. Jadi makanya nggak boleh kampus tuh kayak kuliah pulang, kuliah pulang. Kalau cuma kuliah pulang doang mah nggak kelihatan aku nanti gimana. Sedang kalau misalnya pas dilihat pengalamannya apa, nggak ada pengalaman. Tapi kalau misalkan saya udah terlanjur nih, saya udah mau lulus kuliah dan saya nih cuma kuliah pulang, organisasi nggak ikutan, terus nggak pernah juga magang-magang, nggak pernah juga ikutan webinar-webinar, nggak pernah juga ikutan kuliah WhatsApp gitu. Saya harus ngapain ya teh? Apa yang harus ditulis di experience ini? Apa coba teman-teman? Tugas kampus. Ya, kan dosen suka ngasih tugas nggak sih? Tugas-tugas apa? Apalagi yang berhubungan dengan prakarya. Misalkan contoh, kalau dosen ilmu komunikasi kasih tugas membuat konten apa gitu misalnya, atau bikin film. Kayak tugas-tugas kampus, maka harus diingat-ingat juga kalau selama kampusnya aku udah dapat tugas apa ya gitu. Nah, ini fungsinya LinkedIn tuh itu. Daripada kamu lupa, setiap kamu ada tugas dari dosen, setiap ada proyek dari kampus, kamu tinggal langsung posting aja di LinkedIn. Jadi, nanti ketika kamu udah lulus, kamu yang lupa apa yang udah kamu lakukan itu sudah tertulis di LinkedIn. Jadi nggak usah lagi bingung, aduh dulu ngapain aja ya. Jangan baru lulus kuliah baru bikin kurikulum CT dari sekarang bikin CV-nya, tapi bikin CV-nya di LinkedIn dulu gitu. Nanti baru pas udah bener-bener mau nyari kerja, baru bikin CV yang benerannya gitu ya. Kalau sekarang nulisnya di LinkedIn dulu aja. Ini juga sama kayak CV gitu, tapi CV 24 jam malah lebih bagus ini gitu. Nah, ini contoh tentang tadi yang aku bilang posting konten. Nah, kayak ini kan dia posting nih, eh, storytelling nggak teman-teman? Storytelling. Jadi jangan kalau kalian lihat LinkedIn-nya Teh Widi, dia tuh suka storytelling tuh di LinkedIn. Nah, Teh Widi eh, setiap dia posting itu keluar notifnya di akun juga ada. Nah, kebayangkan kalau kamu rajin storytelling, udah punya relasi, oh orang juga ngeliat nih, oh dia habis melakukan ini. Oh si HRD juga, oh ternyata si A ini rajin ya. Oh ternyata si A ini mauan ya, satset ya kerjanya gitu. Jadi apapun yang kalian lakukan, project apa yang kalian posting tapi berupa storytelling gitu. Next. Nah, ini skill. Skill juga masukin teman-teman. Nah, kalau skill saya di LinkedIn itu sampai sampai penuh batas, sampai sampai kepenuhan. Saking semua pengen dimasukin gitu. Biar itu kan ini tuh sama kayak kata kunci, teman-teman. Jadi kalau misalkan orang nyari kata kuncinya digital marketing, klik langsung keluar akun-akun yang relate sama skill. Nah, kenapa? Kalian harus masukin di sini. Kalian bisa skill apapun. Media sosial masukin di situ media sosial. Atau Canva masukin Canva. Atau CapCut masukin CapCut. Bisa CapCut itu bukan bukan hal yang biasa-biasa aja loh. Bisa CapCut itu hal yang bagus. Nggak semua orang tuh bisa pengaplikasian CapCut, InShot, CapCut, iMovie, dan lain sebagainya. Walaupun terkesannya mudah gitu ya, buat videonya dengan mudah dibantu oleh aplikasi. Tapi tidak semua bisa, makanya itu juga masuk ke skill. Yang kita masukin situ.
Nah, profil kalian juga nanti kalau bisa kalian namanya disesuaikan aja biar lebih mudah. Kan ini linkedin.com terus strip. Nah, ini juga bisa kalian ganti di belakangnya. Biar mempermudah misalkan nanti ketemu sama orang mau saling connect, kamu LinkedIn-nya apa? Kamu tinggal bilang, oh LinkedIn aku cari aja Risna. Risna apa misalnya gitu. Pas orang klik-klik langsung dapet. Nah, kayak gitu ya. Jadi lebih mudah gitu. Next. Nah, ini aku bilang tadi ya, membangun relasi itu bisa lewat mana? Selain kalian bisa connect langsung ke personal, kalian masuk ke grup-grup teman-teman. Nih, grup-grup ini. Kalau yang lagi eh, suka dunia AI, kalian bisa join. Atau yang cari-cari tentang marketing dan lain sebagainya, banyak sekali grup yang bisa kalian ikuti. Kalian cari aja grup, eh, kalian concernnya di mana? Misalnya kalau soal fotografi, cari berarti fotografi. Nanti dia keluar nih, grup-grup yang berbicara tentang fotografi itu keluar semua. Kalau misalnya sekarang kalian lagi cari kerja, grup lulusan baru, nanti keluar semua. Grup tentang lulusan baru, apakah itu informasi loker, informasi sertifikasi, dan lain sebagainya itu keluar semua teman-teman di situ. Jadi jangan takut untuk join ya, karena selain kalian membangun branding kalian, kalian juga harus eksis di banyak grup ya, di grup yang relate sama kalian. Nah, fungsikan juga fitur ya, fitur. Jadi eh, nanti yang kalian posting, apa yang paling hits bagi kalian ya postingan kalian, kalian jadikan feature di atas gitu, biar orang lihat kayak, oh ternyata dia ini ada punya sesuatu yang bisa tonjolin gitu. Jadi kalian ngeliatin ke orang, bisa kalian nanti aku buka nih akun kamu, terus kalian post si fitur kalian di paling atas, oh ternyata dia tuh pernah punya proyek ini. Nah, proyek proyek itu yang kalian kalau di Instagram tuh ini apa pin lah, di pin gitu ya, sama kayak di pin gitu. Kalau di Instagram di WhatsApp tuh kayak pin gitu. Jadi di paling atas itu. Kalau di Facebook sama dia tuh kayak fitur juga di pin di paling atas kayak gitu. Jadi walaupun tenggelam informasi, walaupun kamu postingnya kapan, kamu taruh di paling atas, tetap orang ketika buka link kamu yang pertama itu kebaca itu gitu. Jadi memperkuat lagi portfolio kalian di LinkedIn gitu. Next. Nah, ini aku kasih contoh dua akun LinkedIn ya yang bagus menurut aku. Jessica Margaret ini peserta COC, ada yang nonton COC nggak? Kamu bayangin sepinter dia aja ngebangun LinkedIn loh. Dia ini padahal nggak perlu-perlu banget untuk bikin LinkedIn sebetulnya gitu ya, karena ya udah pastilah dia udah dia kan lulusan ITB, relasinya udah banyak, terus apalagi udah eksis juga di TV, di TV di YouTube ya di YouTube, terus COC gitu kan, pokoknya tapi dia tetap membangun dirinya di LinkedIn karena aku bilang tadi LinkedIn itu tempatnya orang-orang profesional teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu nggak nemu temen nongkrong kamu makan pisang goreng di pinggir kali gitu ya di LinkedIn, ya emang mungkin karena dia belum ada di dunia itu. Makanya ajakin, yuk kita masuk ke dunia profesional yuk, kita masuk ke dunia karir yuk, kita ketemu sama orang-orang baru yang orang-orang emang ada di dunia karir yang bisa ngebantu kita untuk build masa depan, yuk yuk kita gabung ke LinkedIn. Nah kayak gitu nih, sama kayak mau di Ayunda juga nih, dia pada udah artis ya teman-teman, udah terkenal kan, tapi tetap masih bikin akun LinkedIn buat apa? Eksistensi. Itu tetap aja dia butuh eksistensi biar orang eh, kesannya kayak wah keren ya mau di Ayunda. Or- orang semua udah tahu gitu tentang dia, cuman kok dia masih membangun branding dia di LinkedIn karena dia tahu LinkedIn ini adalah tempat orang profesional. Jadi ya kalau kalian mau message juga nggak apa-apa silakan, tapi ini pasti bukan fake akun ya teman-teman. Kalau LinkedIn itu jarang banget fake akun. Nah itu yang membedakan LinkedIn sama um, medsos lain. Tapi penipuan lowongan kerja ada nggak sih? Ada iya. Ada. Jadi hati-hati ya. Eh, ada lagi caranya, gimana caranya melihat lowongan kerja yang bohong sama yang nyata gitu. Ada gitu ya, salah satu contohnya yang kasih deadline. Kalau lowongannya ada deadline tanggal itu benar. Tapi kalau nggak ada tanggalnya ya bisa benar bisa enggak. Tapi kalau ada tanggalnya misalnya ditutup tanggal sekian, itu
kemungkinan besar itu lowongannya asli. Karena kalau butuh orang pasti nyari secepat mungkin, terus udah dibayangkan, oh kapan ya karyawan yang ini mau keluar tanggal sekian, berarti kita harus butuh karyawan lagi di tanggal sekian. Nah, itu harusnya perusahaan tuh punya deadline untuk cari karyawan. Tapi kalau misalnya cuma open locker tanpa ada deadline kapan ditutupnya, ya kemungkinan antara benar dan enggak. Tuh, teman-teman. Next. Oke, ini penutupan ya, motivasi karir kerja. Jadi jangan hanya melihat pekerjaan kalian tuh cuma sebagai tugas, tapi sebagai kesempatan untuk tumbuh, berkembang, dan mencapai potensi terbaik. Apalagi sekarang kalian masih muda, jangan dulu mikirnya, boleh nggak sih kalau mikirnya uang dulu? Ya nggak masalah sih teman-teman, tapi semuanya ngikutin ya. Kalau aku pribadi itu punya prinsip, prinsip aku tuh gini. Yang pertama, smart, smart dulu. Pinter, pinter dulu, baru kaya. Udah kaya, baru cantik atau tampan gitu. Jadi kalau kita pintar, kita bisa kaya teman-teman. Kalau udah kita kaya, kita bisa rupawan. Bisa nggak kalau misalkan kita rupawan dulu? Ya kalau rupawan tapi nggak ada isi otaknya buat apa? Ya kan? Nah kalau aku pikir pintar dulu deh. Makanya cari dulu ilmu. Kalau ilmu udah dapet, kita udah pintar, pintar. Kalau yang namanya pintar tuh nggak cuma kita pintar smart aja enggak. Kita ketemu orang baru yang levelnya di atas kita nggak minder, akhirnya kita gabung sama mereka, akhirnya kita diajak berkembang. Kalau kita berkembang, kita jadi kaya, ya kan? Udah kaya, kita bisa rupawan. Kalau udah kaya mah mau operasi plastik bisa, mau mau mancungin hidung bisa, mau ngapain pun bisa gitu. Jadi yang pertama pastikan kalian punya pendidikan yang layak dulu, kalian smart dulu. Nah sekarang ini kalian lagi ngebentuk yang pertama nih sekarang ya. Kalian bentuk dulu pendidikan, relasi, udah itu ketemu nanti ngebangun semuanya bisa jadi kaya. Nah, udah kalau kaya enak. Kalau kita udah eh, kaya, kita bisa bantu orang, kita bisa eh, eksistensi masih dapat gitu ya. Baru kita mau merubah diri menjadi cantik lah, pengen cantik putih, pengen pengen bahaya, pengen apapun bisa. Oke. Okay? Jadi yang pertama cari ilmu dulu. Dan sekarang kalian sudah lakukan itu. Good job. Selamat ya teman-teman. Semoga kalian mulai hari ini memulai karir. Jangan takut untuk memulai. Jangan pernah malu juga, dan jangan pernah takut untuk sendiri. Kalau misalnya teman kalian, aku nggak mau go ahead, jalan sendiri aja. Nggak perlu siapa-siapa, kalian hanya perlu diri kalian sendiri. Oke, okay? Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sangat-sangat bermanfaat banget ya teman-teman. Terima kasih banget kepada Kak Yayu atas pemaparannya yang sangat insightful. Eh, Banyak hal penting yang bisa kita pelajari bersama, mulai dari membangun profil LinkedIn yang menarik hingga bagaimana menanamkan nilai personal branding sejak dini gitu teman-teman. Nah, kemudian sambil menyiapkan sesi berikutnya, kami informasikan kepada seluruh peserta untuk mengisi daftar hadir melalui tautan yang disediakan di kolom chat oleh panitia. Jangan lupa untuk teman-teman peserta untuk mengisi karena sertifikatnya akan dikirim berdasarkan daftar hadir tersebut. Selanjutnya, sambil menunggu apa hadir tau. Cak kan gini. itu. Sambil menunggu tautan yang dibagikan oleh panitia, kita sebentar. Sebagai bentuk apresiasi, kami juga akan menyerahkan sertifikat kepada pemateri kita malam hari ini. Terima kasih kepada Kak Yayu atas kontribusi dan waktunya yang sangat berharga.
terima kasih Terisna, terima kasih Kak Widi. Terima kasih kembali Kak Yayu. Kemudian boleh teman-teman panitia untuk share link daftar hadirnya untuk teman-teman peserta. Ini apa jangan-jangan tadi sambil dengerin aku sambil ada yang bikin akun LinkedIn? Ada nggak langsung pada bikin akun LinkedIn? Boleh yuk teman-teman untuk sambil diisi ya daftar hadirnya. Selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab. Barangkali teman-teman semua pada penasaran dan ada yang ingin dipertanyakan kepada Kak Yayu terkait personal branding dan juga LinkedIn. Boleh raise hand teman-teman. Kak, ini saya mau nanya sebelumnya terima kasih. Eh, saya Bagus Setiawan. Ini saya mau nanya Kak, ini yang link tadi di share saya klik udah nggak bisa katanya. Seperti itu Kak. Baik, sebentar ya Kak, kita perbaiki terlebih dahulu. Ya. Terus saya juga pengen nanya sama Ibu Ibu siapa tadi? Kak Yayu ya. Kak Yayu, saya juga pengen nanya masalah LinkedIn dalam seputar LinkedIn itu. Saya kan udah bikin akun LinkedIn ya, tapi kan ada Ya, verifikasi. Verifikasi akun itu saya gagal mulu padahal KTP saya udah benar gitu loh. Tapi kok gagal terus ya? Kenapa ya kayak setiap kali saya verifikasi pasti gagal gitu loh. verifikasi email atau verifikasi akun? Apa untuk aktivasi akun yang dipintain apa identitas sih Kak? Ah, oh, kayaknya LinkedIn minta identitas deh. Kalau minta identitas, eh, kalau minta identitas berarti ini kali ya. Kamu mau di ini ya, di premium kan ya? Iya, Oh, emang agak agak susah kan mau pakai itu karena butuh identitasnya KTP sama identitasnya ada chipnya. Apakah iya. paspor atau KTP? Emang agak susah. Tapi nggak masalah kok, nggak perlu di itu juga nggak masalah. Oke oke Nggak deh. nggak perlu untuk di premium kan pun nggak masalah. Oh ya udah oke oke oke. Yang Terima penting kasih Kak. Hmm, yang penting kamu ngebangun dulu akunnya kamu, ngebangun dulu, iya. dioptimasi seoptimalnya dulu. Jadi emang LinkedIn itu dia akan ngecek juga akun-akun yang mau di premium kan gitu. Karena kan itu free sebetulnya, nggak berbayar. Iya. Jadi untuk masukin ke paspor, chip yang ada di paspor itu emang agak agak sulit, nggak nggak begitu mudah. Kalau KTP mungkin beberapa berhasil, tapi yang chip untuk di paspor itu yang agak sulit. Dan kita hanya ada di paspor kayaknya chip itu ya. Kalau di KTP kayaknya nggak ada chipnya. Baru ada Iya, di paspor aja. Mm-mm. bener Kak. Iya, paspornya hanya ada di paspor aja chip itu. Agak sulit sih. Mending kalau kata aku, mending kamu optimasi dulu akun LinkedIn kamu. Nggak masalah sih. Perusahaan juga nggak ngeliat kalau ini akunnya premium atau enggak juga. Kalau kamu Hmm. emang udah ngebangun branding kamu di LinkedIn, terus kamu udah optimasi seoptimal mungkin, ya perusahaan juga bakal ngelirik. Hmm. Kalau saya sih kalau untuk pengisian pengisian seperti itu yang tadi si apa yang Mm-mm. seperti kakak jelaskan ya kita minta Mm-mm. bantuan lewat chat GPT ya saya juga Mm-mm. seperti itu saya memang ngelakuinnya seperti itu saya juga kan Mm-mm. bingung kan ini caranya gimana ngisinya nih akhirnya saya lari ke chat GPT untuk biar ada bantuan lah seperti itu Mm-mm. ya kira ya udah saya isi semua ya menurut saya sih ya udah lumayan lah nggak pas waktu pertama masih keder
ngisinya nggak tahu Mm-mm. apa Iya, seperti itu. gak apa-apa kita bantu ChatGPT aja buat copywritingnya. Kalau yang lainnya tinggal kamu masukin ke apa, kamu proyek, ada apa kamu masukin itu. Masih kuliah, Iya, kalau saya ini sih kuliah sambil bagus kerja. atau kuliah sambil kerja? Kerja di mana? Iya, kalau saya sih di ini apa di PT Bali High Brewery Indonesia. Hmm. Nah, kan udah kebentuk tuh ininya ya, relasinya segala ininya semuanya kan udah bagus. Mhm. Berarti aku tahu berarti bagus tuh pengen ngebangun lagi brandingnya dengan akun yang premium itu kan. Iya, Itu emang agak susah. Emang agak susah di bagian paspornya, di bagian chipnya. Emang banyak yang bermasalahnya di situ. Kalau buat akun di premium itu iya. Ya udah berarti udah kejawab. Makanya saya nggak apa-apa sih, nggak masalah. bingung lah ini verifikasi kok gagal terus. Apa yang salah? KTP bener nggak ini pakai SIM malah saya pernah pakai coba SIM masih nggak bisa juga lah. Udah saya diemin Heeh. aja udah. Iya, itu harus ada chipnya dan ada hanya ada di paspor aja. Itu pun aku pakai paspor tetap susah, Hmm. tetap kebaca karena kan kalau di paspor tuh dia punya punya barcode di bawah itu harus sama banget sama yang di LinkedIn. Iya 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 iya. Kebaca tapi loadingnya lama banget gitu. Emang emang harus cari waktu yang santai banget untuk nungguin loading dari paspor ke akun LinkedIn. Begitu Iya Bang. iya. Iya. Ini saya juga bikin LinkedIn juga pas waktu pertama masuk di PT ini kan gitu loh dikasih tahu sama pihak Hmm. HR-nya gitu loh Mm-mm. ada LinkedIn nggak saya bilang saya emang nggak main-main sosmed saya bilang saya nggak suka. Kalau ini paling saya mainnya di WA udah kayak gituin tadi dia bikin Pak masalahnya itu juga untuk membantu loh untuk relasi-relasi segala macam jadi kalau misalnya Bapak udah nggak kerja di sini Bapak mau sambil-sambil apply-apply ke tempat lain juga bisa Pak kata dia nyari-nyari yang lebih baik dari sini mungkin atau seperti apa terserah Bapak kata dia. Ya makanya saya di situ saya coba jajal-jajal ya alhamdulillah sih Bu mulai terasa sekarang. Baik banget HR-nya Pak. Kasih tahu. Baik banget loh Masalahnya HR-nya. masalah saya sama HR sih alhamdulillah ini sih Bu komunikasinya seperti itu loh saya selalu ngejaga bukan sama Mm-mm. HR doang sama atasan-atasan saya yang Mm-mm. lain juga saya pasti bakalan saya akrapin nggak mungkin nggak saya Mm-mm. ini gitu loh apa menurut saya deket-deket sama orang-orang seperti itu kan suatu keuntungan untuk saya juga seperti itu sih. Bener, 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 bener banget. Bener, bahkan misalkan sekarang kamu kerjanya di departemen apa, kamu bisa lintas departemen nanti switch. Kadang Hmm. gini, orang perusahaan dalam tuh ya, misalkan kita pernah ada di bagian marketing contoh. Terus kita udah capek pengennya di back office aja deh, nggak mau ketemu sama langsung sama pelanggan, misalnya kita udah capek. Pengen di back office aja deh, pengen jadi tim HR aja. Padahal kita nggak ada pengalaman misalnya di HR. Tapi kemungkinan besar kalau kita emang udah deket, terus perusahaan juga kadang harus cari orang baru lagi, diambil dari orang di dalam juga gitu. Jadi Hmm. kenapa ya kalau kita kerja juga memang harus membangun relasi juga di dalam gitu. Iya iya Gak sedikit kok perusahaan kelihatannya kok kayak nggak buka-buka loker ya, padahal dia muterin aja yang di dalam, yang kerja di dalam dia iya. puterin Mm-mm. di Bener rolling gitu, di rolling bener bener. kerjaannya. Yang tadinya di bagian ini, sekarang di bagian ini kayak gitu. Itu kan keuntungan juga ya. Jadi buat pengalaman kita, kita pernah mungkin perusahaannya di satu perusahaan yang sama. Tapi kalau bagiannya beda-beda, itu kan juga jadi track record kita bagus juga gitu. Jadi kita bisa kerja Iya. di bagian ini. Kalau kita selesai, mungkin kita bisa cari kerja di bagian yang lain juga kayak gitu. Bagus kok. Nggak apa-apa, bagus. Hmm. Kamu udah oke banget bangun membangun LinkedIn kamu kenal sama yang di dalam, terus kamu bangun relasi sama yang di dalam, sama di luar juga, oke banget loh. Ini nanti di Bimaka ini nanti kalian kalau udah pada punya akun LinkedIn, saling connect, saling terhubung satu dan lain ya. Jadi biar dapat informasi update dari teman-teman yang lain, mungkin ada informasi loker ataupun informasi pelatihan dan lain sebagainya. Nggak ada grup WA-nya nih. Nanti kalian habis dari sini langsung bikin LinkedIn, langsung share akun linknya di grup WA. Jadi kita saling connect gitu.
Mulai Ya dari awalnya ini nih juga dulu deh, yang kalian-kalian dulu. Yang dikoneksi mah dari kalian-kalian dulu aja yang sekarang lagi Zoom ini, lagi webinar. Nanti udah beres bikin akunnya, kalian saling connect gitu ya, saling terhubung. ya jujur aja awalnya juga saya juga sebenarnya nggak Ada suka lagi? Bu awalnya nggak suka gitu loh mendekat-dekat sama atasan yang saya pikirin bakal jadi bumerang tersendiri nih jadi bom waktu lah menurut saya saat itu tapi kan ada dulu bekas atasan saya Hmm. ngasih tahu saya lah apa pendekatan ke saya ngasih tahu kelebihan sama ke ininya deketin sama orang-orang seperti ini tuh hasilnya tuh seperti ini loh nggak seburuk apa yang kamu pikirkan tadi gitu ya dari situ tuh mulai tuh saya mulai mulai mau bergerak lah gitu loh mau mendekat gitu ya alhamdulillah sampai sekarang sih gitu sih Bu. Ya, intinya banyak-banyak dampak-dampak positifnya sih yang saya alamin ya selama di dunia pekerja itu. Iya, pokoknya kalau sudah masuk ke dunia kerja, kalau udah kenal sama orang dalamnya, apalagi sama atasan, itu bersyukur banget ya. Kita didukung, disupport gitu sama atasan. Kita juga kerja juga niatnya baik, gitu di situ nggak macem-macem. Oke, kalau misalkan karir, udah berapa tahun di situ? Kalau yang di sini saya baru Dua tahun. jalan 2 tahun saya sebagai kepala gudang alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Jadi kalau karir itu dari yang pertama banget berkarir gitu ya, maksimal tuh 5 tahun harusnya sudah berkembang ya teman-teman. Misalkan Bagus ini maksudnya berarti sudah beberapa kali kan di dalam di kantor yang berbeda ya beberapa kali gitu kan. Hmm. Nah kalau teman-teman yang baru lulus kuliah eh, ingin kerja, misalkan sudah dapat pekerjaan yang benar ya bukan magang, benar-benar di kontrak ataupun permanen gitu ya kerja, pastikan dalam 5 tahun itu sudah ada peningkatan karir teman-teman. Ya. Jadi jangan cuma kerja pulang. Ya bukan Iya, juga harus menjelat atasan enggak gitu. Tapi kita hmm. mengembangkan diri situ. Kalau kita kepake buat MC di perusahaan ya pakai nggak apa-apa jadi MC gitu. Kalau misalkan tiap acara saya mulu yang disuruh nyanyi saya mulu nggak apa-apa gitu, paham nggak? Jadi bukan cari muka juga. Emang kita tuh kalau kerja di orang beda kalau kamu punya perusahaan sendiri ya. Kalau kamu kerja di orang lain ya tonjolin lah kebiasaan kita, skill kita gitu. Jadi dalam 5 tahun itu seharusnya karir sudah berkembang. Apakah nanti mungkin menjadi supervisor, apakah mungkin jadi tim leader. Dalam 5 tahun tuh harusnya ada yang naik aja gitu si stepnya. Kalau misalkan enggak, cari lagi atau negosiasi lagi ke HRD-nya gitu. Karena dalam hari itu 5 tahun tuh kayak emang harusnya udah jadi apa gitu teman-teman. Yang tadinya kalian masuk di situ, misalkan Iya benar. jadi tukang ketiknya, misalnya adminnya gitu ya. Dalam 5 tahun tuh harusnya jadi tim leadernya atau enggak jadi supervisornya gitu. Gak apa-apa juga misalnya, kok kerja tuh loncat-loncat boleh nggak sih kerja loncat-loncat? Ya boleh, boleh sampai harusnya kamu berkembang gitu. Kalau 5 tahun nggak berkembang ya harusnya udah loncat, berarti ada apa dengan perusahaannya gitu. Iya benar Perusahaan benar yang benar itu. bagus itu pasti akan ngenaikin level eh, karyawannya maksimal 5 tahun. Kalau saya dalam setahun naik dikit, setahun, pokoknya dalam 5 tahun itu udah di level manager. Harusnya begitu perusahaan. Kalau perusahaannya bagus ya teman-teman. Makanya kalau jadi menjadi sebuah perusahaan juga sulit. Jadi HRD juga sebenarnya nggak semudah yang dikira kayak gampang nyari-nyari kerjanya cuma nyari karyawan enggak juga. Mereka juga sama punya kesulitannya gitu. Tapi kita ya ambil porsi di bagian kita aja deh. Sekarang kita mahasiswa cari kerja, ya udah kalau kita udah dapet kerjaan yang benar, ya udah kita di situ tingkatin skill kita juga di situ. Kalau bisa terlihat juga sama atasan, lo kita kerjanya bagus, karirnya naik, naik, naik. Ya, kayak Bagus ini yang lagi cerita gitu. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau Oke Bu bertanya? dari saya cukup makasih Bu. Ya, terima kasih banyak, sama-sama. Ya, terima kasih Kak Bagus atas pertanyaannya. Kemudian ada Kak Nikadek yang sudah raise hand, kepadanya saya persilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya mohon izin tidak dapat off on cam karena ada dalam situasi yang tidak memungkinkan.
Sebenarnya saya sangat antusias sekali untuk mendengarkan eh, Kak Yayu dalam webinar kali ini, yaitu mengenai tentang LinkedIn ini. Yaitu pertanyaan saya, seperti yang kita ketahui di era digital saat ini, membangun personal branding yang kuat di LinkedIn itu menjadi salah satu kunci keberhasilan mahasiswa dalam memasuki dunia profesional, khususnya di dalam karir. Nah, mengingat banyaknya konten dan juga profil yang saya lihat dan juga persaingan di platform seperti LinkedIn tersebut, bagaimana strategi yang efektif dan autentik yang dapat kita terapkan sebagai mahasiswa untuk menonjolkan keunikan diri serta membangun jaringan profesional yang tentunya dapat berkualitas serta mempertahankan citra positif kita dalam jangka waktu panjang. Sekian dari saya. Terima kasih. Makasih. Oke, kalau di LinkedIn, gimana ya, persaingan kita tuh banyak banget ya di LinkedIn gitu. Yang lulus kuliah tuh banyak, yang berorganisasi tuh juga banyak, bahkan yang udah magang kemana-mana gitu, persaingan itu banyak banget. Kira-kira kayak gimana ya Teh? Kita tetap eksis aja kita di situ. Jangan pernah, kalau misal sama kayak Instagram teman-teman, kalau kamu jarang posting, algoritmanya nggak kebaca. LinkedIn juga sama. Kalau kamu jarang posting, algoritmanya nggak kebaca. Nah, kenapa sekarang tadi aku bilang kenapa kamu harus join di grup-grup di LinkedIn, biar kalau ada kolom komennya kamu bisa mengutarakan pendapat kamu di situ. Optimasi itu kan tidak hanya di profil ya, aku tadi hanya menjelaskan di profil gitu ya. Optimasi itu banyak, kamu komentar di postingan orang itu optimasi, tapi komentarnya yang relate ya. Misalkan orang bikin postingan apa, kamu berpendapat di situ yang pendapat kamu itu bisa sangat eh, sama orang, jadi yang bikin maksudnya kayak wah pendapatnya dia hebat banget ya, pendapat itu bagus banget ya. Nah itu harus eksis aja gitu. Kalau udah punya akun LinkedIn, minimal sehari kamu buka, cek apa yang diposting sama koneksi kamu, terus kamu like atau kamu komentar di situ. Itu juga membangun branding, karena orang kadang kalau kayak aku nih, ada yang ngirim request ya connect, terus aku cuman oke exit gitu. Aku udah pernah buka profilnya juga, jarang jarang banget kalau ada yang minta connect tuh, jarang banget ada yang aku buka. Nah gimana ya kalau kita connect sama orang yang kita targetin, misalnya kamu lagi target orang yang kerja di perusahaan A, RD-nya, biar gimana biar kita ini terbaca sama dia. Nah ketika kamu udah connect sama dia, bisa kamu klik ya, minta minta berhubungan gitu, connect, dia bukan belum exit exit nih, terus dia bikin postingan, kan keluar nih di kamu postingannya. Nah kamu coba like statusnya dia, si postingannya dia, terus kamu ikut komentar di situ. Itu udah pasti dia kayak penasaran, oh tapi kalau komentarnya eh, nggak nggak begitu oke ya, mungkin nggak akan dibuka juga. Tapi kalau komentarnya oke nih orang, dia pasti lihat penasaran siapa ya yang komen, klik langsung dia buka, oh ternyata ini yang komentar saya. Nah, gimana biar dapat komentar yang oke teh? Ya aku bilang tadi pakai ChatGPT aja teman-teman. Di LinkedIn itu kayak gini, aku kan punya koneksi GM gitu ya. Dia tuh kalau bikin postingan nggak tentang, bukan tentang perusahaannya, dia storytelling tentang kerjaan kayak gini kayak gini. Kalau misalkan perusahaan kita sedang turun pemasaran, kira-kira bagaimana ya strateginya gini 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 gini, bla 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 bla. Kalau pengen kelihatan sama orang itu, tanya aja sama ChatGPT. Itu kan saya teori ya. Oh, jawabannya oke, tinggal posting. Jadi cari perhatiannya itu lewat banyak hal. Kalau misalkan kita pengen adu-aduan sama orang lain susah. Eh, Kalau kita selalu melihat kompetitor, emang kalau ngeliat kompetitor tuh bagus, perlu ya kan. Kalau di dunia pemasaran tuh ya harus cek SWOT-nya ya, strength, weakness, opportunity, threat. Kita harus selalu melihat ada ancaman, ancaman kita tuh apa-apa gitu. Tapi kalau kita selalu melihat itu, nanti kita nggak maju-maju. Ya udah kita bikin jalan kita sendiri aja.
nggak apa-apa. Di LinkedIn banyak ribuan mahasiswa cari kerja yang sama kayak kita. Tapi kita yang harus paling menonjol. Caranya gimana? Ya kita bangun koneksi itu, kita rajin like juga postingannya, kita komentar juga di postingannya dia. Kalau kamu bingung komen apa, tanya ke AI. Dia ngomong tentang apa sih Bapak ini gitu. Tahu nggak? Bapak ini tuh lagi ngomongin apa ya? Tentang apa ya? Cari tahu gitu kan sekarang digital tuh udah ini banget. Kita jangan jangan menutup diri juga kayak "Ah, aku mah nggak ngerti yang diomongin Bapak ini, aku kayaknya nggak kesampaian otak aku." Jangan, tanya, tanya di Google, tanya gitu. Apa yang diomongin si Bapak ini? Kalau perlu kamu kopas postingan dia, tanya ke Gemini atau ke ChatGPT, apa maksud dari postingannya tersebut. Nanti dijelasin, oh postingan itu menjelaskan tentang bla 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 bla. Nanti kamu tinggal komen apa yang bisa kamu kopas dari jawaban itu yang kira-kira jawabannya gak usah panjang, simple aja, tapi ngena gitu. Jadi orang tuh pasti, wah keren juga nih yang komen. Siapa ya? Dia bakal lihat, oh ini nih, ada nih. Wah bagus juga nih komen. Kan gitu. Jadi jangan takut untuk memulai, Mas. Jangan takut untuk bersaing dengan siapapun. Gak apa-apa, bersaingan itu ya gak apa-apa. Kita bersaing sehat aja. Kita bersaing sehat, kita eksis di LinkedIn, kita optimasi akun kita bangun koneksi. Gak masalah. Gak masalah orang mau juga sama-sama kayak kamu. Aku juga sama kok. Aku juga follow perusahaan itu. Aku juga follow HRD-nya kok. Ya gak apa-apa, gak masalah. Baik ke rezeki kan. Mungkin ada rezeki kamu di situ. Atau mungkin bukan kamu yang dapat. Mungkin temanmu ya mungkin udah rezeki dia gitu. Gak masalah. Kita tetap aja terus usaha aja. Gak usah takut. Karena eh, pasarnya luas banget loh. Dan lowongan itu juga sebenarnya banyak kok. Cuman emang kelihatannya kayak susah aja karena ya dari persyaratan lain sebagainya gitu. Tapi yang aku tadi bilang ya, nggak usah takut, mulai aja. Nggak usah takut untuk bersaing. Kalau kamu mau kelihatan sama orang, berarti kamu yang harus maju. Jangan kamu cuma sembunyi di belakang. Kayak aku bilang tadi, kalau kamu ingin kelihatan sama orang, yuk kamu mulai bangun koneksi. Ketemu orang, anggap aja lah silingin ini kita ketemu sama orang gitu. Ada akunnya dia, kita like gitu postingannya dia, kita komen di postingannya dia. Jadi kita kebaca sama dia. Algoritma akun kita kebaca. Makin sering kita posting, semakin sering kita like dia, semakin kita sering komen, algoritma kita juga kebaca. Gitu. Sama kayak media sosial semua sama kok. Interaksi itu nomor satu. Jadi jangan takut buat interaksi. Gitu. Nah sekarang nanti abis dari sini kalau bisa yang aku bilang tadi ya teman-teman yang udah bikin akun LinkedIn langsung saling koneksi satu sama lain, langsung berkoneksi. Terus saling-saling ini aja review gitu. Akun kamu kurangnya apa, kurang optimasinya seperti apa, gitu. Saling saling review aja di antara kalian. Ini gunanya komunitas ya teman-teman. Jangan sampai komunitasnya hanya dijadikan ya udah tempat belajar aja udah. Tapi kita saling mendukung juga ya di komunitas ini kita saling dukung juga. Oh ternyata yang udah paham tentang LinkedIn misalnya gitu, boleh dong dilihat LinkedIn aku kira-kira apa yang kurang ya, kayak gitu. Saling-saling support gitu loh teman-teman. Dulu juga semua yang ahli itu awalnya juga semula nggak ada yang ahli. Kalau langsung ahli mah siapa tuh nggak ada, nggak ada. Semua pemula teman-teman. Jangan takut. Yang nggak boleh itu justru yang nggak pernah memulai. Kalau nggak pernah memulai nggak akan jadi ahli-ahli. Tapi kalau kamu ingin jadi ahli, ya kamu harus mulai dulu. Gak usah takut jatuh juga, gak usah takut juga gagal. Nggak apa-apa, habisin aja masa gagalnya sekarang. Mumpung masih muda gitu. Ya, di sini ada yang usianya di atas 25 tahun, ada. Coba ngacung yang di atas 25 tahun usianya. Masih di bawah 25 tahun semuanya. Oke. Kalian usianya berapa? Saya Enggak ya? 19 tahun. Oh, 19. Oh, kamu resen tadi pertanyaannya. Oke, berarti semua masih di bawah 25 kan? Jatahnya masih banyak, teman-teman. 25 itu harusnya udah jadi tim leader lah. Kalau bisa 25 tahun. Makanya mulai dari sekarang. Bukan tim leader atau paling enggak jadi ketua tim apa kayak gitu. Makanya kalau di kampus jangan takut-takut kalau disuruh
ayo kamu jadi mimpin ini ya proyek tugas. Dan justru kamu harus pengen jadi mimpin proyek tugas teman-teman. Karena ya memimpin itu ya mulai dari kecil-kecil dulu, nggak ada yang langsung besar. Mimpin dulu teman-teman kamu, mimpin dulu yang kecil-kecil, mimpin 2 orang, 3 orang, 3 orang, 4 orang, nggak langsung banyak gitu. Oke, gimana tadi kira-kira sudah pas jawabannya? Baik, sudah sangat pas sekali. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Oke, terima kasih Kak Ni. Selanjutnya dari teman-teman ada lagi yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita tutup saja acara pada malam hari ini. Akhirnya teman-teman kita sampai di penghujung acara. Bagaimana nih teman-teman udah tercerahkan dari materi yang tadi Kak Yayu bawakan? Apakah setelah ini teman-teman akan segera membuat akun LinkedIn ya? Kemudian setelah ini juga teman-teman kenalannya gitu bukan lagi tukeran akun Instagram tapi tukeran akun LinkedIn gitu ya. Saya mewakili panitia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Yayu selaku pemateri serta kepada seluruh peserta yang sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa langsung kita praktikkan untuk membangun personal branding yang kuat dan membuka jalan menuju karir yang gemilang. Sebelum saya tutup, kita ada sesi dokumentasi terlebih dahulu ya. Jadi buat teman-teman yang masih off cam gitu ya, untuk segera untuk menyalakan kameranya karena kita ada sesi dokumentasi. Ini didokumentasikan oleh admin Bimakanya kah atau sama siapa Kak? Sudah siap ya, Kak? Saya mulai untuk dokumentasinya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Kali lagi gaya bebas ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Jangan lupa Ya, nanti connect ke kalau Sebentar, yang Kak. udah bikin akun connect Kakak aja ke aku sebentar. ya. Kakak sebentar untuk slide keduanya belum. Boleh, boleh, boleh. Slide kedua ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa connect ke aku teman-teman. LinkedIn aku namanya Yayu Korisi atau Yayu Farisi ya. Kalian cek aja. Nanti kalau udah pada bikin, connect. Nanti aku exit. Oke. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih banyak yang sudah menyempatkan hadir. Mohon maaf apabila selama acara berlangsung terdapat kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Saya Risna Dwi Agustin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa di acara berikutnya. Terima kasih juga semuanya. Bye. Terima kasih, Kak. Sama-sama.